keluarga TTG sekalian yang sudah hadir di malam hari ini ya. Dan Mas Indra memenuhi janji beliau juga untuk senantiasa menggawangi kita teman-teman. Dan baru notice juga, oh iya nih kita perlu jadwalkan segera nih gitu ya. Dan alhamdulillah kita punya dapat waktu Mas Indra untuk sharing malam hari ini berkaitan dengan peluang ya teman-teman semuanya berkaitan training di 2024 ini. Oke, sip. Ini yang sudah menyalakan kamera ada Pak Geng, ada Mas Andra, Bang Nizar ya, Bang Kodri, Mas Rama, Mbak Mona emang udah dari awal nungguin kelas soalnya ya. Oke. Bunda Reni juga sudah hadir, Teh Irma, thank you banget meskipun di perjalanan ya tapi ikutan ya. Oke, Mbak Tias luar biasa. Oh, Mas Bams. Wih, ini gelap-gelapan begini. Di mana sih ini? Perjalanan juga ya? Mati lampu, Kang. Oh, Mati Masya lampu. Allah. Mati lampu ya. Ternyata pantesan gelap-gelapan di sana ya. Iya. Solar cell. Oke, baik. Yang lain silakan teman-teman semuanya jika memungkinkan untuk menyalakan kamera, silakan untuk dinyalakan kameranya terlebih dahulu ya. Oke, baik teman-teman semuanya, mari sama-sama terlebih dahulu di awal sesi kita berdoa mudah-mudahan para guru kita nih yang meluangkan waktu untuk senantiasa untuk sharing ya baik di grup ataupun juga sharing-sharing seperti ini teman-teman semuanya diberikan kesehatan selalu ya. Dan kita semuanya juga senantiasa bertumbuh rise above the crowd dan mudah-mudahan modulnya makin menghadirkan dampak manfaat laris manis dimanapun kita jualannya ya teman-teman ya. Dan mari sama-sama kita doakan juga mudah-mudahan sesi malam hari ini betul-betul membekali diri kita untuk makin powerful sebagai trainer yang menghadirkan manfaat untuk orang lain. Sama-sama kita berdoa disilakan. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semuanya, ini temanya sebenarnya ini tema out but go gitu. Jadi selalu aja nih kita dipandu oleh Mas Indra, ayo kapan lagi nih? Ayo terus kita rise above the crowd gitu, teman-teman ya. Jadi bagaimana kemudian challenge di 2004 nanti Mas Indra akan banyak sharing. Dan teman-teman semuanya mungkin sedikit sharing dari saya sebagai pembuka aja. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya, saya punya kesempatan untuk nemenin Mas Andra gitu ya, nemenin Mas Ari, Bang Kodri, Bang Andi gitu ya. Kalau Mas Indra sudah lama banget ya. Dan para mentor-mentor yang lain lah, Mas Kang Hari misalnya gitu ya. Saya melihat teman-teman semuanya ini kalau dalam ilmu bela diri ini para kesatrianya kira-kira begitu. Yang jurusnya itu udah banyak banget. Jadi kemarin tuh misalnya nemenin Mas Ari gitu ya. Itu pitching 10 menit deal 2 batch misalnya gitu. Bang Andi sampai kliennya nanyain, Bang model apa lagi gitu ya. Jadi malah kliennya yang TNA ke Bang Andi, model apa lagi yang bisa disajikan ke kami gitu kira-kira. Kalau Mas Andra itu sampai kliennya bukan mengajukan tanggal tapi yang nanyain Mas Andra kosongnya kapan kira-kira gitu ya. Nah, tapi sampai ke level itu para kesatria teman-teman semuanya tentu prosesnya panjang. Bim salah bim menjadi seperti itu ya. Dan kita bersyukur sekali di komunitas ini teman-teman semuanya kita senantiasa digawangi, dibimbing ya oleh para kesatria ini teman-teman semuanya supaya nanti levelnya begitu. Ngomongin PSDS, ngomongin TNA, ngomongin jualan solusi gitu ya. Nah, itu mungkin level awalnya, tapi begitu udah di level para kesatria nih jurusnya udah banyak banget gitu. Kemarin begitu nawarin Mas Indra juga vendornya bilang, aduh kita nggak punya budget segitu gitu begitu ditawarin sama Cias ya. Tapi kliennya nggak mau, pinginnya Indrawan Nugroho gitu, harus dipenuhi gitu. Ya sampai di level itu kan tidak mudah teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan di malam hari ini kita terus recharge nih ya, terus recharge dan terus bersemangat untuk menemukan customer kita siapa, kemudian solusi apa kita tawarkan, dan kita juga semakin dikenal baik personal maupun modul kita ya. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi teman-teman semuanya, langsung saja kita gaspol, kita manfaatkan, kita hadirkan ya diri kita secara utuh untuk belajar bersama di malam hari ini bersama dengan guru kita. Langsung saja kita boleh yang off cam boleh beri plus, yang on cam boleh beri plus, yang off cam boleh kasih reaction keseruan malam hari ini ya. Langsung saja kita beri sambutan yang meriah untuk guru kita Mas Indrawan Nugroho. Silakan Mas Indra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wandra, terima kasih untuk pengantarnya. Mbak Mona, makasih fasilitasi Zoom malam hari ini. Ini counsel ya, yang nyenggarain. Jadi ini
pertemuan kedua ya, sejak kemarin yang pertama dari janji saya bahwa setiap bulan saya ingin nemenin perjalanan teman-teman semuanya. Harapannya karena diingetin tiap bulan ya, di apa ya, ditodong kalau perlu tiap bulan, mudah-mudahan teman-teman bertumbuh. Karena itulah yang jadi tema saya malam hari ini. Memang kemarin saya kasih ke Novi itu judulnya saya buat generik dulu gitu ya, sambil saya mikir sebenarnya apa sih hal yang penting yang saya ingin share ke teman-teman semuanya, dan sekaligus nodong juga ke teman-teman semuanya. Jadi saya kasih judulnya itu Tren dan Peluang 2024. Tapi sesungguhnya ada hal yang lebih penting di balik itu yang ingin saya share ke teman-teman semuanya. Yang pertama adalah tadi ketika Wandra bilang bahwa senang ya ngelihat sahabat-sahabat kita, guru-guru kita tuh lagi udah bertumbuh gitu. Bukannya kita yang minta waktu, klien yang minta waktu gitu ya. Dan itu benar, aku juga ngelihat secara langsung beberapa teman-teman kita ini udah mulai nih bertumbuhnya itu eksponensial, dan I'm so happy. Ya, bahkan sebagian teman-teman langsung berkompetisi dengan Kubik, bahkan head to head gitu ya, dan menang gitu. Which is itu sebuah signal yang positif menurut saya. Cuman yang jadi pertanyaan adalah jangan sampai di TTG di tempat ini cuma dia doang kan yang bertumbuh secara meteorik gitu. Ya, saya pengennya sih semua orang yang ada di sini. Ya, baik yang baru ikut kelas yang kemarin, ya, batch terakhir tahun lalu ya, kalau salah itu 2 tahun yang lalu, aku udah lupa deh. Ya, ataupun dari batch yang awal-awal tapi mungkin belum sempat bergerak naik gitu. Nah, malam hari ini aku ingin ngomongin tentang journey itu. Journey gimana teman-teman nanti bisa bertumbuh meteorik gitu, seperti teman-teman yang sekarang sudah mulai kelihatan. Dan bagi teman-teman yang sekarang udah kelihatan tadi, yang namanya disebut sama Wandra, journey Anda baru mulai. Ya, ada tebing yang lebih tinggi yang harus digapai gitu. Rising above the clouds itu nggak berhenti di satu titik ya. Berhentinya hanya ketika Allah udah bilang udahlah cukup dah. Balik pulang lapor. Nah, itu udah selesai gitu. Nah, malam hari ini aku mau ngomongin journey itu. Dan apa sih yang teman-teman perlukan dari journey itu masing-masing? Harapannya malam hari ini aku bisa ngajak teman-teman semuanya untuk refleksi. Aku ada di mana nih, di titik mana nih dalam journey tadi gitu, dan sudahkah aku bergerak maju? Apa yang harus aku perlukan untuk bergerak maju gitu. Jadi malam hari ini teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, please be honest, jujur pada diri sendiri, ngelihat aku ada di mana dalam timeline tadi. Dan aku berharap juga teman-teman nanti punya banyak pertanyaan ya, untuk misalnya gimana caranya begini, gimana caranya ke situ, dan lain sebagainya. Itu hal yang pertama, teman-teman semuanya, yang aku akan share malam hari ini. Yang kedua, saya ingin nutup sesi malam hari ini dengan beberapa informasi penting kaitannya dengan asosiasi TTG itu sendiri. Ya, saya udah sempat nyebut pada pertemuan sebelumnya bahwa nanti program Tempa akan dihidupkan kembali, dan itu akan dikelola langsung oleh Mikala. Mikala itu sekarang platform yang jalanin Close the Door Content Creator Schools. Nanti Mikala juga akan jalanin Tempa yang milik TTG. So it will be professionally handled. Lalu di mana peran council? Apa yang harus dijalankan oleh council? Apa program-program dari TTG? Dan gimana kita nanti akan memilih council yang baru? Saya minta izin mungkin 10-15 menit nanti saya akan share di ujung akhir. Dan itu penting banget ya. Jadi please stay. Paling lama nanti jam 9 kita harus sudah selesai. Yang kemarin sih lebih ya, dari jam 9 ya, setengah 10 ya. Aku berharap malam hari ini nggak molor deh, jam 9 kita benar-benar pengen close, karena saya yakin sebagian teman-teman mungkin harus masih banyak yang harus dikerjain untuk besok. Jadi I'm trying to make as efficient as possible untuk malam hari ini. Gitu ya, so please sampai akhir, dan aku berharap makin banyak teman-teman yang join nih, sekarang baru 38, di WA-in lagi dong, di call lagi dong, teleponin langsung, kumpul nih, gitu. Jarang-jarang kita kumpul-kumpulan begini. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita bisa offline. Dan mudah-mudahan tahun depan kita udah punya markas kita sendiri, kita setiap bulan kita bisa offline, kita bisa hybrid nantinya. Ya, jadi kangen-kangenannya kita bisa lebih seru gitu ya. Ya, oke. Izin aku share slide ya, teman-teman semuanya. Ini slide dadakan yang aku buat tadi sore, maghrib sih sebenarnya. Mikirnya udah dari kemarin ya, serius mikirnya sore tadi. Dan akhirnya baru sempat ngoprek-ngoprek slide tadi pas menjelang maghrib, atau lebih tepatnya setelah sholat maghrib. Jadi mohon maaf kalau desainnya nggak bagus ya Bang Andi. Jadi ini sekenanya aja, karena yang lebih penting lagi, makasih banget ya untuk kebersamaan kita selama ini, dan kepercayaannya pada saya untuk bisa menginspirasi, membimbing, mentoring teman-teman semuanya.
Dan seperti saya sampaikan sebelumnya, harapan saya cuma satu sih, teman-teman bertumbuh gitu, ya. Eh, bertumbuh semakin hari semakin baik. Cuma pertanyaannya bertumbuhnya kemana? Kan itu yang jadi pertanyaannya. Karena jujur teman-temanku, sahabat-sahabat semuanya, aku ngelihat bahwa betul ada teman-teman kita bertumbuhnya tuh luar biasa eksponensial. I'm so happy for them. Tapi ada juga sebagian dari kita kok yang kayaknya kok jalan di tempat ya, atau bergerak tapi geraknya gelinding gitu. Nah, kalau gerak menggelinding itu kan sebenarnya eh, apa ya namanya ya? Ya namanya juga menggelinding gitu ya. Menggelinding itu kan artinya turun ke bawah, ya nggak sih? Nggak ada kan menggelinding naik itu kan nggak ada. Namanya menggelinding itu pasti turun ke bawah gitu. Nah, itu hal yang kita nggak inginkan. Teman-teman menggelinding turun ke bawah. Yang kita pengenin teman-teman ya menggelindingnya ya jangan menggelinding ya. Lebih tepatnya harus bergeraknya itu ke atas gitu. Ya. Nah, maka kalau ke atas tuh kayak gimana sih geraknya? Dan apa yang penting tuh teman-teman lakukan supaya bergeraknya tuh ke atas gitu. Itu yang aku pengen share ke teman-teman semuanya. Dan sekali lagi please um, refleksi diri, jujur pada diri sendiri, dan mudah-mudahan dari situ teman-teman bisa ngajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang dari dalam hati gitu ya, termasuk kegundahan, termasuk concerns, kekhawatiran, bahkan mungkin juga curhatan, karena that's the point of pertemuan bulanan kita. Kalau ketemuannya cuma pengen dengerin saya ngomong aja kan nggak usah ketemu langsung begini kan, saya rekam videonya teman-teman nonton kalau bisa. Nah, kita ketemu langsung walaupun tidak secara fisik, tapi kita ada di waktu yang sama, di Zoom yang sama, harapannya kita bisa banyak dialognya, teman-teman bisa banyak ceritanya, dan dari situ mudah-mudahan saya bisa bantu teman-teman lebih baik lagi. Ya, oke. Saya ingin mulai dari ini. Jadi ini ada satu garis spektrum. Ya, paling kiri tulisannya recreational, kemudian di kiri tengah social, professional, dan entrepreneurial. Saya ingin ngebahas semua malam hari ini nanti sampai kurang lebih sampai 8:30 ya. Itu hanya menggunakan garis ini aja sebagai patokan. Ya, dan saya ingin ngajak teman-teman beneran jujur ngelihat ada di mana di garis ini, titiknya ada di mana. Ya, kalau di sini ngelihat ada 4 titik besar ya, recreational, kemudian social, professional, entrepreneurial. Not necessarily teman-teman harus bener-bener kayak sosial aja, professional aja, entrepreneurial aja, nggak gitu. Bisa juga teman-teman nanti in between social and professionals, in between professional dengan entrepreneurial. Jadi sepanjang garis ini tuh titik pilihannya itu bukan cuma 4, tapi mungkin ada 10, mungkin ada 20, silakan. Jadi scale-nya teman-teman tentukan, but I would like you to put yourself di garis ini tuh aku letaknya ada di mana. Ya. Nah, saya ingin mengawali gini dulu. Keempat ini adalah sebuah pilihan yang baik. Gitu. Boleh aja. Teman-teman mau jadi trainer sebagai bentuk rekreasi saja boleh. Ya. Jadi ini garis yang mewakili teman-teman secara sadar memilih saya itu belajar training, menjalankan training itu sebagai apa ya? Saya mau rekreasional aja. Rekreasional itu misalnya ya gue pengen ngajar pas gue pengen suka karena gue pengen ngajar aja gitu. Jadi ini benar-benar kayak hobi gitu. Kalau pas gue diundang dan gue waktunya bisa dan emang materinya cocok ya udah gue akan sharing lah. Kenapa? Karena gue suka sih sharing gitu. So rekreasi, sharing itu sebagai bentuk cara kita untuk membahagiakan diri kita sendiri. Namanya juga rekreasi kan. Ada yang sharing itu karena itulah bagian aku healingku tuh dengan aku sharing misalnya. So recreation, it's about me, my emotions, and what makes me feel better. Rekreasi. Boleh nggak? Boleh. Jadi teman-teman kalau ikut tempa, wah udah ribet susah payah bikin modul tuh sampai nggak jadi-jadi revisi berkali-kali, akhirnya launching, hanya untuk rekreasi. Ya, boleh. Dan sebagian dari teman-teman ada yang seperti itu. Dan itu amazing menurut saya. Jadi kan investasinya nggak murah gitu. Perjalanannya nggak mudah gitu ya. Sampai ke launching tuh luar biasa. Tapi niatnya pengen rekreasi aja gitu. Boleh banget. Boleh banget. Ya.
Apalagi kalau teman-teman udah punya profesi yang lain, pengusaha, jadi karyawan, kerja di perusahaan, sehingga udah ada income yang clear, yang jelas, dan teman-teman pengen berbagi aja, boleh. However, namun demikian, saya menyarankan, tidak wajib tentu saja ini menyarankan, untuk teman-teman bergerak ke kanan. Nggak harus sampai kanan mentok, tapi paling nggak ke sosial. Mengambil peran trainer dalam konteks sosial. Karena aku ingin menggerakkan sebuah perubahan yang konkret, yang real. Karena aku ingin serius menyelesaikan masalahnya orang. Karena aku memang pengen kontribusi aktif yang ngebuat orang-orang jadi lebih baik. Dan ini bukan cuma sekedar niatan ketika buat modul, tapi ini aksi nyata yang dilakukan dengan dedikasi, keseriusan, konsisten untuk beneran making social impact. Dan ini beda dengan recreational. Orang yang recreational, ya tentu aja bisa aja ketika dia buat modulnya ya sesuai dengan yang kita ajarkan di tempat, modulnya ya harus menyelesaikan masalah orang dong. Ya kan? Harus bantuin orang dong, creating value bagi orang dong. Orang itu berarti audiens kita. Oh jelas. Tapi niatan actualnya sebenarnya rekreasi. Bahwa dari rekreasiku ini nolongin orang, bantuin orang, alhamdulillah. Gitu. Ya. Nah kalau sosial enggak. Bisa jadi ini enggak rekreasi. Mungkin aku jadi ribet, jadi repot, jadi stres, jadi lelah, jadi capek. Udah kalau dibilang rekreasi mah jauh gitu. Ya. Kalau pengen cari yang enaknya, nyamannya sih enggak. Tapi aku tetap training every single day. Aku terus perbaiki modulku. Aku terus menjalankan ini, itu, dan melelahkan. Kenapa? Karena aku lakukan untuk kepentingan sosial tadi, creating social impact tadi. Jadi ini bukan rekreasi. Bahwa dalam proses kita creating social impact, aku having fun, aku bahagia, ya tentu saja. Alhamdulillah kalau begitu. But the goal is not for recreation. The goal is not untuk ngebuat diri kita asik, seru, nyaman, dan aku bisa bahagia gitu. The goal-nya adalah making social impact. Dan kita bisa. Dengan modul yang teman-teman udah buat, itu kita bisa banget. Ini social. Atau teman-teman nanti mau bergerak ke professionals. Professionals itu artinya adalah ya, teman-teman menjadikan training, coaching, sebagai profesinya teman-teman. Profesi itu artinya adalah cara teman-teman mendapatkan nafkah. Kalau social tadi bisa jadi teman-teman udah punya sumber nafkah dari yang lain gitu ya, sehingga bisa fokus untuk social aja gitu. Professionals, teman-teman ya cari duitnya dari trainingnya tadi gitu. Entrepreneurial bedanya adalah dia bangun bisnis. Dia bukan cuma sekedar aku pengen jualan training sehingga aku dapat bayaran dari situ dan aku bisa bertahan hidup dan bahkan bertumbuh berkembang gitu. Sebagai seorang professional trainers. Yang kanan itu entrepreneurial, itu business training kalau dalam bahasa kita di tempat. Nah ini berarti apa? Punya karyawan, punya sistem, dan lain sebagainya. Nah saya ingin go each of these four, satu persatu aku akan share. So, recreational kayak gimana sih, social gimana, profesional gimana, entrepreneurial gimana, dan apakah benar-benar teman harus bergerak ke kanan sih? Nggak harus semuanya jadi entrepreneurial, nggak. Bahkan nggak harus teman-teman harus jadi profesional, nggak juga. Tapi kalau aku sarankan, setidaknya teman-teman bergerak dari recreational ke social. Bukan berarti harus hidup susah loh ya, jadi social tadi itu ya, harus merana demi orang lain, nggak gitu, jangan jadi lilin itu kan, Mas Jamil selalu bilang. Kita terang tapi kita musnah gitu, nggak juga gitu. Ya. Nah, so whether you choose recreational, social, professional, entrepreneurial itu nggak ada isu, boleh. Ya. Ya, hanya saya sarannya minimum sosial gitu ya. Tapi kalaupun milih recreational boleh nggak? Boleh banget. Yang nggak boleh itu teman-teman semuanya adalah gue pengennya sih sosial, Mas Indra. Niatan gue tuh sosial. Tapi gue jalanin training gue layaknya recreational. Itu nggak boleh. Itu salah makan obat, salah tempat. Dan kayak gini banyak. Ngomongnya aja dia pengen sosial, tapi sebenarnya recreational dia. Atau dia sebenarnya pengen jadikan training itu profesinya dia. Dia jadi professional trainer. Dia pengen cari nafkah dari situ. Tapi dia jalanin trainingnya kayak sosial. Ini juga nggak boleh. Kan sosial bagus, iya bagus. Bagus banget malah. Tapi lu pengennya apa? Kalau lu pengennya professionals, ya lu harusnya jalanin training lu
as a professionals. Bahwa sebagai profesional lu jalankan aktivitas sosial, mama enggak. Tapi lu harus jadi profesional dulu. Ciri-cirinya apa? Dapat duit yang cukup. Jangan ngeklaim pengen jadi professionals, tetapi kemudian kita cari duitnya dari tempat yang lain. Nah, itu berarti nggak professional trainer. Itu bisa jadi recreational trainer nantinya. Jadi turunnya malah mundur tuh dua. Sosial yang enggak, ke recreationals. Nah, yang kayak gini tuh banyak. Ya. Dia kemana-mana ngakunya professional trainer. Tapi dia tidak berlaku layaknya professional trainers. Mindsetnya belum professional trainers. Nah, ini aku menduga banyak ya dari teman-teman semuanya yang ada di Tempa itu masuk kategori itu. Ngaku professional trainers, tapi sebenarnya dia bergerak layaknya sosial, bahkan recreationals. Maka Anda nggak akan pernah bisa berhasil di professionals itu. Dan demikian juga, pengennya entrepreneurial. Tapi melakukannya gaya professionals. Nggak kena juga. Udah banyak banget orang-orang yang datang, ya mungkin banyak banget sih, nggak juga ya. Udah ada, ya cukup banyak lah. Kenapa saya bilang cukup banyak itu karena aku meyakini mereka yang datang ke saya ini kalau diekstrapolasi ke total populasi itu jadinya banyak gitu. Tapi yang datang ke saya itu kan cuma sampel ya. Dan ini tuh orang-orang yang sebagai profesional tuh udah jago, udah hebat di bidangnya. Bahkan namanya udah harum gitu. Datang ke saya mengatakan bahwa Mas Indra, aku pengen jadi entrepreneur. Sebenarnya aku pengen, kalau dalam garis ini aku beratnya ke kanan, Mas. Gitu. Aku pengen punya karyawan, punya sistem ada di sana, produk yang di-develop terus-menerus, ada asosiasi nanti berkembang kalau seandainya aku pengen scale. Tapi aku nggak pernah bisa sampai ke sana, Mas Indra gitu. Caranya gimana sih, Mas Indra? Dulu bangun Kubik gimana sih? Setelah bangun Kubik, kemudian ada lagi Kubik Coaching, kemudian ada lagi Cias. Kok jadi aja sih entrepreneurialnya gitu? Sementara aku udah jadi professional trainers yang mungkin sama juga kayak Mas Indra 20-an tahun. Tapi aku merasa belum bisa jadi entrepreneurial ya gitu. Setelah ngobrol-ngobrol karena ya lu mainnya game profesional, bukan game entrepreneur. So di masing-masing garis ini gamenya beda-beda. Lu kalau misalnya memang memilih gue pengen entrepreneurial. Bedanya ada di mana sih entrepreneurial? Nanti aku cerita. Ya. So teman-teman kalau memang pengen entrepreneurial, training sebagai konteks entrepreneurial, mainnya harus entrepreneurial, jangan jadi professionals. Nah, banyak sekali teman-teman yang kenapa kok nggak dia? Jadi dia kayak stuck gitu teman-teman. Jadi gue kayaknya udah usaha deh Mas Indra. Aku udah ikhtiar nih, tapi nggak pernah bisa keluar nih dari socials. Aku nggak pernah bisa keluar dari professionals nih. Bahkan sebagai professionals pun aku juga nggak profesional banget sih kalau diharapkan aku mendapatkan pemasukan yang seperti aku inginkan dari profesi trainer, aku belum sih gitu. Jadi kalau dibilang aku makan, keluargaku makan, bisa aku sekolahkan makan. Jadi kalau Maslow needs itu ya, mungkin dari basic sampai yang menjelang ujung atas udah kepenuhin lah ya, gitu. Tapi teman-teman sebenarnya punya keinginan, I know I can be more, do more, and earn more, mendapatkan lebih. Soalnya dia bisa. Masa aku nggak bisa sih dapetin segitu? Gitu. Nah itu jangan-jangan teman-teman belum sepenuhnya profesional. Jadi nanti ketika teman-teman naruh titik, ya, walaupun teman-teman sekarang memang nafkahnya dari training, sehingga kayaknya layak disebut professionals, tapi teman-teman belum sampai pada tahapan di mana Anda akhirnya menjalankan kehidupan yang Anda inginkan dari semua aspek aktualisasi diri, pertumbuhan, finansial, posisi sosial, belum sampai pada titik yang teman-teman pengenin. Tapi ya kalau dibilang dapat duit sih dapat gitu. Tapi ini masih belum standar yang aku inginkan. Jangan taruh pas di bawah profesional, turunin ke bawah, geser ke kiri. Jangan bergeraknya Anda belum sepenuhnya kayak profesionals gitu. Ya, demikian juga di entrepreneurial, demikian juga di sosial sebenarnya. Ya, so again, teman-teman taruh titik teman-teman tuh ada di mana? Ya be honest, jujur pada diri teman-teman sendiri. Sekali lagi, jangan merasa bahwa kalau ada di sisi sebelah kiri itu lebih buruk dibandingkan sebelah kanan, nggak juga. Ya, karena itu personal choice. Ya, saran saya sih sayang kalau cuma rekreasional, sayang gitu. Ya, boleh nggak ada yang nyalain loh. Mas Indra, aku udah kerja di perusahaan udah
karirku udah bagus Mas Indra ya, aku training itu pas di weekend, kalau pas aku pengen aja sebagai rekreasi, boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi aku usul gini, ditambahin dikit dong, supaya ketika Anda weekend itu jauh dari keluarga, ya, dan itu kan pasti kan ada biaya yang keluar juga kan, ada training rekreasi itu kan, rekreasinya itu memberikan impact yang lebih besar bagi masyarakat gitu loh. Gitu sih sebenarnya. Ya. Jadi nggak salah rekreasi, tapi aku pengennya ya geser dikit lah ke arah sosial. Karena kalau Anda punya ilmu, kemampuan, training, terus Anda main di social professional entrepreneur, itu very fulfilling. Nggak harus jadi entrepreneurial. Bahkan nggak harus jadi profesional, sosial aja, itu very fulfilling. Dibandingkan recreationals. Walaupun lebih susah, lebih berat, ya, lebih capek gitu. But it's fulfilling. Keringat yang satisfying gitu. Ya. Oke. So, aku ingin ngomong dari yang rekreasional dulu deh. Aku pengen explore di sini karena banyak dari kita yang rekreasional. And again, it's okay, but kalau kita bisa lebih, kenapa nggak lebih gitu? Ya, kalau Allah udah ngasih kita kemampuan bicara depan publik, kita punya materi yang berstruktur, yang solutif, kenapa cuma jadi rekreasional? Kenapa nggak kita geser ke kanan? Nah ini aku ingin mulai dari ini. Ini quote yang muncul aja di kepala saya sore tadi gitu, ketika saya merenung tentang garis ini ya. Speaking is a mean to an end, not the end itself. Berbicara depan publik, dalam either itu public speaking atau training, whatever, seminar, whatever ya, yang itu ujung-ujungnya Anda harus tampil di depan orang gitu. Kadang-kadang kita itu tanpa kita sadari, tujuan kita adalah aku mampu berbicara baik di depan orang. And when I do, ketika aku bicara baik di depan orang, maka aku sudah tercapai tujuanku. Nah ini completely wrong. Kalau Anda total beginners, yang memang masih gagap untuk ngomong, dan ya pokoknya tujuan gue supaya gue bisa berani ngomong depan banyak orang deh. Oke, fine. Itu bisa jadi tujuan Anda, quote and quote. Karena Anda konteksnya belajar. Anda belajar public speaking, Anda belajar supaya bisa ngomong di depan. Dan ketika Anda akhirnya mampu bicara di depan, berarti tujuan belajar Anda berhasil. Yes. Tapi itu tujuan belajarnya, bukan tujuan bicaranya. Nah, aku ngomongin tujuan bicaranya, kan Anda kan aku trainer nih teman-teman nih. You speak in front of people. Nah, kadang-kadang orang itu udah merasa kayak, I'm so satisfied, I'm so proud. Kenapa? Karena hari ini gue bisa ngomong lancar depan banyak orang. Karena hari ini gue bisa menyampaikan materiku dengan baik, berstruktur gitu. Bahkan, aku dikasih tepuk tangan sama orang gitu. Ya, aku dipuji akan penampilanku. Coba dengerin dari kalimatnya, aku ulang-ulang berkali-kali. Aku. It's all about aku. Aku tampil bagus, aku dapat tepuk tangan dari orang lain. Aku bisa berstruktur, aku. Ini kalau dalam tempa, ini teman-teman belum masuk ke tempa ini sebenarnya. Ya. Karena the essence of tempa itu bukan tentang aku, tapi tentang audiensku kan gitu. So, nggak apa-apa teman-teman berlatih terus, dan please do berlatih terus untuk public speaking, please do. Kalau ada kesempatan untuk manggung, untuk honing your skills ya, mengasah terus kalian, please do. Sebagai bentuk latihan untuk tampil, latihan untuk public speaking. Dan kalau ternyata Anda bagus public speakingnya, berarti latihan Anda berhasil. Tujuan berlatih Anda berhasil. Ingat, tujuan berlatihnya yang berhasil. Tapi bukan public speakingnya Anda yang berhasil. Bukan the speakingnya itself yang berhasil. Ya, nggak ada, there's no point in wowing the audience ya, agak sedikit dramatik ya. nggak ada gunanya untuk ngebuat audiens kita wow, hebat, keren. Kalau semua yang Anda achieve hanyalah tepuk tangan dari audiens, itu mindsetnya tempa ya. Mungkin saya agak idealis ya. But to me, tempa is about helping people solving their problems, achieve more. Pindahin dari PS ke DS. Kalau kita ngomong berbusa-busa, ditepuk tanganin setiap saat, peserta tertawa, menangis, dan sebagainya, tapi dia nggak pindah dari PS-nya, hanya terinspirasi pindah dari PS-nya, hanya menangisi PS-nya, menginginkan DS-nya, tapi dia nggak bergerak dari PS-nya, even an inch menuju DS-nya, then you fail. Kalau di tempat sih begitu, cara berpikirnya.
Ya, balik lagi kalau teman-teman rekreasional saja nggak masalah. Karena kan rekreasional is about, wah aku seneng nih aku bisa berbagi, aku. Ya, aku seneng nih aku bisa tampil, aku. Gitu. Aku seneng nih among people yang punya concern yang sama dengan aku gitu. So is that wrong? No, it's not wrong. Karena setiap orang harus punya kesempatan untuk melatih sesuatu yang baru dalam dirinya. Jadi teman-teman kalau merasa aku tuh baru sampai tahapan ini masih ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagus Anda niatan mau belajar, berlatih. But remember, it is not the end. Ya, tujuannya tempat tuh bukannya supaya Anda jago ngomong. Tujuannya tempat itu bukan supaya Anda ditepuk tanganin yang meriah, bukan. Bahwa Anda jago ngomong, alhamdulillah bagus karena itu Anda butuhkan supaya tujuannya tempat tercapai. Kalau Anda dapat tepuk tangan yang meriah, bagus karena dengan begitu Anda dapat perhatian dari orang sehingga orang mau dengerin Anda, sehingga orang mau bergerak gara-gara apa yang Anda omongin. But it's not the end. Itu bukan tujuannya. Sadarin itu. Ya. Dan karena itulah saya ngedorong teman-teman semuanya, yuk kalau kita sekarang ada di recreationals dan kita dapat ini semuanya, alhamdulillah jadikan itu fondasi, modal membangun kepercayaan diri kita untuk bergerak ke arah yang sebelah kanan, ke arah yang social. Ya. Nggak pernah berubah. Coba tanyain sama senior-senior teman-teman semuanya deh. Ya. And that what makes tempat-tempat. Itu yang kita care about. Mindahin orang dari PS ke DS. Unless itu bisa bergeser dari PS mendekat ke DS, there's no point in speaking. Mendingan diem aja udah gitu. Ya. So agak ini ya, agak ekstrim dan dramatik ya. But you know lah, kalau saya kan saya selalu pengen menekankan sesuatu yang to me is very important and I believe that. Itu penting banget bagi aku dan aku mempercayai itu gitu. Dan aku nggak akan pernah bosan ngingetin teman-teman tentang hal ini ya. So, okay. Aku berharap sekarang ini teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang ngasih titik di recreationals, boleh ya. Jadi maksudnya jangan gara-gara gue ngomong begini, jangan ya dihapus titiknya recreational, aku pindah ke sosial aja deh gitu. Jangan, itu membohongi diri sendiri. Nggak apa-apa, taruh aja di recreationals. Kemudian saya ingin ngajak teman-teman geser, jadi kasih panah. Kayak gini nih. Yang tadinya di recreational, kasih panah ke arah socials. So, aku tetap akan manggung, dan manggungku tetap akan keren. Saya tuh bukannya anti orang manggung keren loh ya, enggak ya. Insya Allah saya kalau manggung lumayan keren lah. Dan saya berlatih untuk keren gitu. Ya, sebelum tampil saya pelajarin materi dan sebagainya. 25 tahun gue latihan gitu untuk manggung gitu. Ya, so insya Allah I'm also a believer bahwa kalau kita punya kemampuan grabbing the audience dengan tepat, memainkan kata-kata yang tepat, bahasa tubuh yang tepat, maka peluang kita untuk bisa achieving our goal itu semakin besar. Jadi misalnya gini, ya udah kata Mas Indra itu kan nggak perlu punya kemampuan public speaking bagus, yang penting tujuan tercapai. Lu gimana mungkin tujuan lu tercapai? Lu ngomong aja kagak jelas di atas panggung. Ya nggak? Gimana orang mau dengerin lu? Apalagi terinspirasi, tergerak, kagak mungkin. Gitu. Jadi kemampuan kita public speaking itu prasyarat, bukan tujuan bahkan kalau di tempat. Itu prasyarat. Ya. Mungkin di tempat lain itu tujuan. Kalau di kita itu prasyarat. Gitu. Kayak lu pengen ikut S2, lu harus prasyaratnya lulus S1 dulu. Gitu. Itu prasyarat kalau di kita. Cuman ya lu nggak harus sampai gimana-gimana banget gitu loh. Maksudnya gini, gara-gara lu pengen kayak ngewowing audience yang luar biasa gede, akhirnya lu fokusnya pada diri sendiri aja. Kalau gue bilang, enggak, secukupnya aja. Karena remember, the goal is not a round of applause. The goal is helping your audience move from PS ke DS. Bahkan even though nggak ada round of applause, kalau kita bisa geser mereka, lu udah dapat achievement. Nah itu ya, itu aku ulangin lagi terus-menerus, aku ingetin ke teman-teman semuanya, that's the game that we play di tempat ini. Right? Nah, so kalau teman-teman ada di recreationals, kita pindah ke socials. Nah ini speaking as a tool for social movement. Jadi ngomongnya kita tuh sebenarnya tools aja. Cara aja, alat aja. Supaya kita bisa membangun gerakan sosial yang ngubah satu kelompok masyarakat. Bantu para ibu-ibu
yang single parents misalnya supaya mereka bisa lebih mandiri. Nah, itu kan solusi sosial dan itu harus jadi gerakan. Kalau itu cuman jadi kayak em, ngomong di kelas, oh iya bener ya, oh iya gitu, terus nggak ada gerakannya, nggak ada aksi nyata yang menular ke teman-teman yang lain, sehingga itu akhirnya menjadi sebuah gerakan tadi yang nggak jadi apa-apa gitu. Karena banyak orang yang di recreationals itu menginspirasi juga, ya. Dia ngasih solusi juga recreationals. Cuman bedanya karena dia sporadik ngasih inspirasi dan solusinya, kadang-kadang ngasih, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ke kelompok ini, kadang-kadang kelompok yang lain gitu. Akhirnya yang dia lakukan tuh nggak jadi sebuah gerakan. Gerakan itu kan artinya gini, ada sekelompok orang yang melihat itu sebagai sesuatu yang penting dan akhirnya menyepakati untuk melakukan sesuatu sama-sama. Nah, dengan adanya begitu tuh dampak sosial akan lebih tinggi. Nah, saya ingin ngajak teman-teman semuanya yang tadinya recreationals, ubah fokusnya, gue harus manfaatkan kemampuan public speakingku untuk menghasilkan gerakan sosial. Bukan cuma slogan-slogan kosong atau visi-visi kosong, tapi actually ini something yang akhirnya sekelompok orang bareng-bareng melakukan sesuatu untuk satu tujuan yang sama, itu sosial. Gitu. Dan itu bisa terjadi di setting korporasi, bisa di sekolah, bisa di masyarakat, bisa di rumah tangga gitu. Nah, karena outputnya adalah social movement, maka ini harus didesain dong. Nggak bisa sporadik aja, pas aku dipanggil, ya aku datang dan aku bicara. Pas lagi aku pengen, ya aku pengen buka kelas. Itu sporadik namanya. Boleh, boleh. Itu recreational tapi namanya. Nah, aku pengen bawa ke social. Berarti apa? Dari awal didesain. Gue mau set goal dulu. Siapa yang gue pengen gerakkan, dan untuk menyelesaikan masalah apa. Itu set the goal. Habis itu aku desain programnya. Solusi apa nih yang sangat mudah untuk mereka jalankan, tapi impact-nya gede. Dan gimana aku deliver itu, sehingga beneran menggerakkan mereka. Media aku pakai apa? Apakah aku pakai webinar, atau seminar, atau kelas training, atau bahkan social media aja cukup. Atau kombinasi dari ketiganya. Fine, tapi harus ada desainnya. Dan kemudian harus dieksekusi secara rutin. Nah, eksekusi itu bisa kita jalanin sendiri atau kita bisa kerjasama partnering dengan yayasan apa, ya, dengan kelompok mana yang punya concern yang sama dengan kita. Dan itu tuh banyak banget sebenarnya yang siap untuk menyambut kedatangan teman-teman semuanya. Coba cari aja deh, audiens teman-teman semuanya itu sekarang siapa sih? Balik lagi misalnya single parent tadi, misalnya gitu ya. Oke, single parent. Single parent itu punya banyak masalah. Masalah yang mana yang Anda selesaikan? Masalah eh, mendidik anak misalnya, sebagai single parents. Coba cari, pasti ada komunitasnya. Nggak mungkin nggak ada. Siapapun audiensnya, apapun masalah Anda, percaya deh, pasti ada komunitasnya. So, apa yang Anda lakukan? Anda temuin komunitas itu, bilang, saya trainer. Ya, saya udah masuk dalam komunitas tempat, dididik lebih dari 3 bulan untuk merumuskan sebuah masalah dan come up with the solutions. Dan aku punya solusi untuk Anda. Bersedia nggak Anda bantu saya buatin program? Untuk semua member Anda yang jumlahnya ratusan itu, saya akan kasih coaching gratis, training gratis setiap bulan. Syaratnya sederhana, Anda yang jalanin, Anda yang undang, saya bawa badan doang sama materi. Dan ini kalau dijual, harganya per hari bisa 10 juta. Untuk kamu, saya kasih gratis. Karena aku ingin ngajak teman-teman semuanya bawa solusi ini. Dan bahkan aku minta kamu sebarkan solusi ini kepada sebanyak mungkin orang. Mau nggak? Itu mau mereka. Ya. Oke? Okay? Nah, jadi mau partnering dengan komunitas atau dengan asosiasi apapun juga boleh, atau Anda pengen sendiri juga boleh, nggak ada masalah. Habis itu learn dan iterate, dedication. Dedication itu artinya gini. Mas Didi tuh kalau di content creator school kita tuh sering kali ngomong gini. Gue lebih percaya sama gini. Jadi kalau dia ditanya gini, Mas Ded, ketika Mas Ded cari orang yang cari content creator yang akhirnya mau ditarik ke close the door jadi talent, kayak saya misalnya gitu ya. Mas Ded apa sih sebenarnya yang Mas Ded, kualitas apa yang Mas Ded cari gitu? Yang pertama tuh apa? Jawabannya dedication. Bukan passion, bukan. Karena kalau passion, ya sebenarnya tergantung degree of passionnya sih ya. Tapi passion itu masih sangat emosional sehingga kadang-kadang dia jalanin, kadang-kadang enggak gitu. Kalau lagi mood dia jalanin, kalau misalnya nggak mood dia nggak jalanin gitu.
Ya. Kalau misalnya ternyata sesuai passionnya dijalanin, kalau ternyata enggak, ya nggak dijalanin gitu. So, variabelnya masih terlalu longgar kalau passion itu. Mas Didi bilang ini, kalau gue nih, yang gue cari dedication. Dan gue lihat aja orangnya. Dia konsisten nggak ngonten? Dengan materi yang sama nggak? Dia bertumbuh nggak? Bergerak nggak? Dan dia itu orangnya seberapa sibuk, di tengah kesibukannya dia nggak pernah berhenti ngonten, selalu dengan hari yang sama, dengan sama. Ini orang punya dedikasi nih. Ini modal yang paling gede. Itu nanti gue invest di dia, hati gue tenang gitu. Karena dia pasti akan terus bergerak maju dan bertumbuh. Sementara kalau misalnya dia modalnya cuma passion doang, nggak punya dedication, ya. Dedication itu kan gini maksudnya. Dedication itu ini definisinya Mas Dedi ya. Dedication itu adalah gue akan tetap melakukan apa yang sudah gue niatkan untuk lakukan, dan itu nggak peduli apa perasaanku, bagaimana repotku, apapun gue akan lewatin demi gue secara konsisten jalanin apa yang gue lakukan. Jadi Mas Dedi itu nyontohin misalnya, gue misalnya nih ke gym, itu karena passion atau dedication? Dedication. Mana ada orang passion, ngangkat beban 100 kg itu passion katanya. Itu setiap hari badan gue sakit. Dan kalau dia bilang, dalam kondisi apapun juga, saya sampai rumah udah malam, tengah malam. Hari itu gue belum nge-gym. Gue nge-gym tengah malam katanya. Gue ada acara tuh di siang hari, pagi-pagi gue nge-gym dulu. Pokoknya gue nggak ada cerita nggak nge-gym. Gue mau capek, ngantuk, bahkan lagi sakit pun dia nge-gym katanya. Gue lagi sibuk gimana, gue akan nge-gym juga gitu katanya. Itu namanya dedication gitu. So, ini yang ngebedain dengan recreation. Recreation tuh ngikutin hati. Dedication ngikutin misi. Kalau misinya itu ya udah dijalankan gitu. Dan mungkin itu juga yang mesti dilihat ke saya gitu. Ya, saya konsisten tuh. Selasa, Kamis dengan kualitas yang semakin baik, kontennya, risetnya semakin bagus. Dan bahkan semakin saya sibuk nih dengan saya kemana-mana itu, saya tetap tuh nggak pernah miss. Dan saya kayaknya mungkin ya satu dari sedikit sekali talent yang bener-bener nggak pernah bolong konten saya itu. Sesuai dengan janji saya ke Mas Dedi. Saya bilang, Mas Dedi targetin saya berapa? 8 dok sebulan, berarti seminggu 2, siap, saya jalanin. Saya kasih 12 sebulan, 10 sebulan, selalu over. Gitu. Sementara kalau talent yang lain tuh banyak tuh, janjinya 8 cuma 6, 5, kadang-kadang ada 4 gitu. Sampai Mas Didi bilang gini, dok sebenarnya nggak usah 8 juga sih dok. Saya tahu lah dokter kan lagi sibuk dan sebagainya. Yang penting pokoknya ini aja, jangan sampai ini ya, jangan sampai hilang ya. 6 juga nggak apa-apa dok. Gitu. Saya bilang, enggak mas, saya udah deal sama Mas Didi 8, I will give you 8, at least. Dan dia ngeliat gitu, sampai Mas Didi kan waktu pas ngobrol sama si Irwandi Ferry ya, dia ngobrol nanya-nanya gitu sampai jadi Mas Didi tuh selalu nge-quote saya, kalau dokter Indra bilang ini, kalau dokter Indra bilang ini, Ferry bilang ini, Mas, kenapa nggak lu undang dokter Don Guru aja sih, kenapa gue yang diundang, lu dari tadi nge-quote dia gitu. Nah Mas Didi sampai bilang begini, gue udah bosan ngeliat dia gitu, gue tiap balik kantor ketemunya dia lagi ya. Dan karena Mas Didi ngeliat dedikasi saya kayak gitu, maka supportnya Mas Didi ke saya itu juga all outnya luar biasa. Kemarin tuh saya kan ke Batam ya, ke Batam itu saya pulang balik ke Batam, tim Close the Door itu udah berangkat sehari sebelumnya. Ada 5 orang plus dari Cia 6 orang pergi ke Batam. Dedicated hanya untuk saya. Ya, dia datang sehari sebelumnya, survei lokasi, ketemu sama orang, ngebuatin skrip, buatin sebagainya. Ketika saya datang semuanya udah rapi. Karena waktu saya nggak cukup tuh, waktu saya nggak banyak. Jadi saya udah ada acara Jakarta, terbang ke Batam, sampai Batam langsung syuting, selesai syuting saya langsung pulang ke Jakarta gitu. Mereka udah set semuanya. Ini gila ya gitu. Sampai sebegitunya dia keluar duit, tenaga, dan tim tuh amazing banget gitu. Maka begitu pas saya bilang ke Mas Dedi, yuk kita buat sekolah yuk. Kita buat sekolah yang fokusnya pada entrepreneurship dan sebagainya. Mau nggak? Mau dia. Mas, ini ternyata ada stuck nih, dikti belum keluar. Udah kita mulai dulu dengan konten Cato School, gimana? Siap dok gitu. Dan dia komitmen ketika, oke, udah buat jadwal, nih Mas Dedi nanti ngisi di sini-sini. Dia mau sesibuk apapun, dia terbang khusus untuk datang di kelas. Dia nggak pernah ngebolos satupun di kelas-kelas konten Cato School. Nggak pernah, sekalipun dia nggak pernah. Kalau dia udah komit di jalan tuh. Kenapa? Itu gamenya dia, dedication. Gitu. Nah, I think banyak dari kita lacking dedication itu. Nah, balik lagi, kalau kita nggak punya dedikasi, itu namanya rekreasional. Udah simple gitu aja. Jadi kalau profesi, Anda ngaku profesional nih. Tapi begitu. Kadang-kadang jualan, kadang-kadang enggak. Gitu. Kadang-kadang promosi, kadang-kadang enggak. Gitu. Alasannya banyak. Gue kan nggak bisa jualan. Gue kan nggak tahu nih cara buat media sosial. Ya akhirnya gue nunggu aja. Gubrak, lu bukan profesional namanya. Udah lo rekreasi.
Tapi lo sosokan bilang profesional. Ya rezeki lo bukan rezeki profesional, udah pasti gitu. Karena rumusnya begitu, Allah tuh kan adil. Gitu. Nggak ada cerita orang yang ngomongnya profesional, tapi dia sebenarnya apa ya? Profesional rekreator. Ya. Terus dia berharap rezekinya rezeki profesional beneran. Ya nggak akan dikasih lah gitu. Lu coba lihat dong yang sana yang professional trainer yang kayak gimana tuh banting tulang dan sebagainya, nggak ngerti cara buat proposal dia belajar, nggak ngerti jualan dia jualan, nggak ngerti media sosial dia belajar di media sosial gitu. Amazing. Kemarin ada aku amazed ya, um, ada senior trainer itu angkatannya tuh kayaknya bareng sama aku dulu mulai Kubik deh, bareng sama ada trainer senior, dia udah sangat terkenal di Indonesia. Aku yakin teman-teman pasti kenal dia. Ikut di Content Creator School, Mas. Kok di sini Mas ikut? Ya Mas. Aku kemarin sudah ikut Nas Daily katanya. Dia punya Nas Academy untuk belajar jadi content creator. Tahu Nas Daily itu ya? Bayarnya 3.500 US dollar. Dan itu 3 bulan full online talk. Jadi sebenarnya kelasnya Mas Indra ini murah kan tadi gitu. Dan aku masa nggak dapat apa-apa. Jadi aku ikut lagi di kelas Mas Indra ini gitu. Memang amazing juga nih orang ya gitu. Dia sadar bahwa hari gini dia butuh itu. Tapi dia nggak pakai alasan. Ya dia ikut-ikut. Dia serius-serius. Dipraktekin. Dia ikut. Kita punya mentoring kan. Dia ikut mentoring terus tuh. Ya, di mentoring sama anak yang usianya mungkin sepertiganya dia gitu. Itu namanya dedication. Ya emang lu kalau pengen jadi profesional you have to pay the price professionals. Lu harus main gamenya professionals. Nah, yang aku ngomong sekarang nih masih tahapannya sosial. Lu harus kalau lu emang mau pindah dari recreational ke sosial, nih by the way Anda boleh lompat ya. Jadi misalnya recreational aku pengen lompat ke profesional Mas, nggak harus ke sosial dulu. Boleh. Jadi 3 ini pilihan. Ya. Jadi dia nggak linear sih sebenarnya. Recreational aku pengen langsung ke profesional boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi kalau teman-teman pilih sosial ini gamenya, dedication and evolution. Ya, jadi lu berbaginya nggak nunggu mood. Ya udah dibuat program setiap weekend, ya jalanin setiap weekend. Lu mau capek mau apa lu jalanin, udah nggak ada cerita. Gitu. Lu plan your day. Wah, gue kayaknya nih Sabtu Minggu gue harus ngisi sesi nih. Gue kok Kamis nih gue agak sumeng ya muka gue nih yang nggak enak kayak gimana caranya. Makan yang banyak, minum vitamin, malam tidur yang cukup. Meditasi kalau lu meditasi. Ya, ambil breathing exercise, ambil. Kenapa? Karena nggak ada cerita hari Sabtu gue harus tampil dan gue harus fit. Nah, itu dedication namanya. Ya bahwa Sabtu nanti ternyata masih masih sakit ya, itu qadarullah gitu ya. Tapi ikhtiar kan ada di situ. Itu namanya dedication. Evolution maknanya adalah every day you are getting better. You learn from the process. So you are evolving into something yang itu extraordinary nanti in the end. Ya. Oke, ini yang socials. So profesional ini apa ya, ketika tadi aku udah banyak ngomongin profesional tadi ya. Kalau emang training adalah your only path of making a living. Jadi emang rezekiku dari sini Mas Indra. Kalau social tadi kan berarti dia mungkin karyawan di satu perusahaan udah ada gaji yang dia terima aman, atau dia pengusaha usahanya udah jalan jadi dia aman secara finansial. So dia pengen gunakan waktu luangnya dia untuk bangun social movement. Ya. Yang itu memang udah di plan. Jadi dia nggak full time trainer, nggak ya, cuman on the weekends atau bahkan mungkin sebulan sekali gitu. Karena emang waktu weekendnya atau sebulan 2 kali, jadi ada untuk keluarga, ada untuk training, keluarga untuk training misalnya gitu ya. Terserah deh, yang penting komit dengan itu. Dan ada programnya, ada goalnya. Nggak cuman rekreasi. Itu social. Nah kalau professionals, asumsinya Anda ya penghasilanku dari training, kalau gue nggak turun training, keluargaku nggak makan gitu misalnya. Nah itu professionals. Maka kalau di sini ini emang gamenya ya game yang beda. Mungkin nanti di suatu saat nanti, mungkin di sesi berikutnya aku bisa ngomong lebih dalam tentang profesional sama entrepreneurial ya. Sekarang ini aku nggak punya waktu untuk ngomongin detail terkait dengan kalau ini kan tadi aku udah nyebut sini itemnya agak banyak gitu. Ini aku nggak sempat nurunin dan aku juga udah hitung nggak mungkin waktunya cukup. Kalau di sini kenapa aku turunin, karena aku belum pernah ngomong sama sekali di masa lalu terkait dengan kalau Anda jadi trainer untuk aktivitas sosial tuh kayak gimana, aku belum pernah ngomong ya. Jadi aku tulis di sini. Kalau yang di sini aku udah sering dan aku sudah muter-muter ngomongin hal yang sama. But if you want to, I can
nanti create another sessions untuk ngomongin di professionals dan juga di entrepreneurial. Ya. Atau kalau teman-teman yang ingin ditanyain, tanyain aja sekarang. Ya. So ini entrepreneurial. Ini kalau you want to go further, scale and sustainable. Jadi kalau professionals, Anda akan punya you will be able to make a living. Anda akan punya income, insya Allah sejahtera. Kalau misalnya Anda menjalankan peran profesionalnya dengan baik, insya Allah sejahtera. Sejahtera itu artinya kebutuhan-kebutuhan dasar terpenuhi, masih punya sisa uang untuk rekreasi, untuk pengembangan diri, untuk aktivitas sosial, itu masih ada. Ya, tentu aja tergantung dengan lifestyle yang teman-teman pilih gitu ya. Kalau pengen mobilnya Jaguar gitu mungkin ya bisa sih, ada juga sih contoh-contohnya gitu ya. Tapi bagi saya bukan itu ukuran yang paling penting gitu. So you set yourself what kind of life do you want to make. Nah, udah achievable nggak? Achievable insya Allah sebagai professional trainer. Nah, terus kalau udah gitu ngapain aku harus ke entrepreneurial Mas Indra? Entrepreneurial itu sebenarnya goalnya itu bukan cuman make a living. Ya, karena kalau make a living aja insya Allah profesional ini udah make a living gitu dan bisa banyak juga gitu ya kalau misalnya sekali dia manggung dibayar 10 juta gitu misalnya 2 jam gitu. Seminggu 3 kali aja kan udah 30 juta seminggu, sebulan udah 120 juta gitu. That's a lot of money, right? So dan kadang-kadang orang jadi entrepreneur pun nggak sebanyak itu duitnya gitu. So profesional bisa juga kalau konteksnya adalah jumlah rupiahnya ya, bisa. Dan sebagian profesional itu dapat duit lebih banyak dibandingkan entrepreneur kan. Entrepreneur itu kan duit sisa kan. Ya setelah gue gaji karyawan sisanya untuk gue gitu. Itu pun juga setelah dikurangin operasional, bayar pajak dan sebagainya. But lalu kenapa orang harus jadi entrepreneur ya? Ya kalau dia mau go further itu artinya gini. Gue pengen memberikan impact lebih banyak lagi. Gue tahu kalau cuma ngandelin gue doang, waktu gue kan cuma 7 hari 24 jam. Gue nggak mungkin bisa ngajar ke sekian puluh ribu orang secara langsung, nggak. Gue harus punya associates. Gue harus punya trainer internal di gue. Gue juga pengen scale. Gue pengen sustainable. Gue pengen ini akan ada terus bahkan ketika gue nggak ada. Gue pengen supaya ini layanan nggak bergantung sama kehadiran gue. Gue pengen pergi haji gitu misalnya sebulan tetap jalan. Nauzubillah misalnya gue lagi sakit atau mungkin gue lagi pengen jalan-jalan sama keluarga, ya ini bisnis tetap jalan gitu. So again, kalau Anda pengen go further, ambil jalur entrepreneurial. Lebih susah dibanding professionals. Kenapa? Karena bukan hanya Anda harus jago tampil buat solusi, tapi Anda harus ngelola orang, ngelola modal, ya dan sebagainya, ngebangun sistem gitu. Ya, we can talk about this some other time. Oke, waktuku tinggal 5 menit lagi sebelum Q&A. Aku mau masuk ke sini. Ini ngomongin tentang profesional sama entrepreneurial ya. Jadi karena judulnya tuh tren dan peluang di 2024 ini aku akan share beberapa data yang aku dapetin ya dari internetnya. Yang ini mengembirakan. Teman-teman kalau ngelihat 2024 ke 2028 ini CAGR-nya tuh 4,9%. Jadi compounded annual growth rate. Jadi pertumbuhan industri training itu, corporate training khususnya tuh naik 4,9% dari tahun ke tahun secara rata-rata. Ya, jadi ini very significant. Bahkan kalau kita tarik dari 2021 ke 2028 itu CAGR-nya 10% sebenarnya. So the industry is growing. Maka banyak jumlah trainer sebenarnya nggak apa-apa karena jumlah peluangnya juga bergerak sama banyaknya gitu. Ya. Kenapa? Apa sih yang ngebuat industri kita tuh bertumbuh? Ya, ini khususnya bagi teman-teman yang milih profesional dengan entrepreneurial tadi ya. Karena ada expansion of emerging markets ya, kayak Indonesia, India ini kan lagi naik daun gitu kan. Growth kita tuh jauh lebih baik dibandingkan negara-negara maju. Pasca pandemi kemarin kayak Prancis, Inggris itu growth-nya tuh cuma 0,5% gitu. Indonesia masih 5% gitu. So di negeri ini peluang itu makin banyak. Budget juga dialokasikan untuk learning and development. Walaupun ini sangat situasional. Di Indonesia nih teman-teman semuanya di sini nih yang jualan training ke corporate ya. Ini menarik nih. Tahun ini menarik. Ini di sini ada nggak nih teman-teman kita nih yang kayak siapa si Kang Hari ada di sini, ada Arif itu ada yang udah kemana-mana nih trainingnya nih. Ini ada menarik. Mas. Wais, siapa nih Kang Hari? Alhamdulillah. Kemarin di Batam ya Kang ya?
Nggak ketemu saya Iya di Mas, Batam nih Kang Hari nggak ternyata ketemu nih. Bang. Hmm. Oke, Kang Hari ini lagi growing nih. Ari juga lagi growing nih, jumlah ordernya banyak. Padahal sebenarnya banyak perusahaan sekarang itu lagi nahan anggaran. Ya. Bahkan ada yang mengurangi anggaran. Kenapa? Karena variabelnya banyak. Kalau yang terkini adalah gara-gara tahun politik ya. Mereka masih wait and see dulu kayak gimana nanti politik itu akan mempengaruhi ekonomi, ekonomi mempengaruhi industri dan lain sebagainya. Yang kedua emang ada tekanan dari global sehingga daya beli masyarakatnya turun, mereka harus adjust banyak hal. Intinya adalah rata-rata anggaran yang dialokasikan oleh perusahaan untuk sebuah training itu turun angkanya. Ya. Jadi yang biasanya itu nganggarin 100 juta turun jadi 80 juta gitu. Nah, ini sebenarnya teman-teman memberikan peluang bagi rekan-rekan semuanya di sini. Kang Hari, Ari, teman-teman yang lain tuh ya, yang tadi namanya disebut tadi itu punya peluang tuh. Kenapa? Karena mereka akhirnya nggak kebeli kubik. Kemahalan kubik gitu. Ya. Uh, karena kubik taruh harganya 100 juta. Anggaran mereka turun gitu. Nah, tapi kan Kang Hari bisa nangkepin itu gitu. Karena biaya operasionalnya kan nggak sebesar kubik gitu. Jadi masih bisa bermain dengan pricing seperti itu gitu. Nah, jadi situasi sekarang itu merugikan kubik dan teman-teman yang ada di skill itu dan menguntungkan bagi emerging trainers sebenarnya. Karena mereka sadar bahwa oke, gue sebenarnya gue suka sama kubik, tapi anggaran gue sekarang tuh turun, gue nggak bisa lagi pakai kubik, unless kubik mau nurunin harganya. Tapi kan training tetap harus jalan. Maka gue mencari siapa nih yang bisa bisa mengisi di angka 80 juta misalnya gitu. Wah teman-teman tuh masuk gitu. So situasi sekarang sebenarnya itu merugikan perusahaan-perusahaan yang perusahaan training yang udah gede dan established, menguntungkan teman-teman yang ada di ini ya di misalnya kalau kita ngantri gitu ya, kubik di depan, Anda di belakangnya satu step gitu. Karena ini udah kepotong nih. Nah, Anda kan masuk duluan gitu. Jadi sekarang ini harusnya Kang Hari dan teman-teman itu lagi masif-masifnya nyebar proposal, harusnya. Jadi opportunity nih Kang. Ya, walaupun saya ngomong begini, kubik deg-degan ini udah. Jadi kesalip terus kubiknya gitu ya. Maka perusahaan kayak Kubik dan Cias, kalau Cias kita nggak mau nurunin harga. So kita harus differentiate ourselves. Gitu. Nah kalau Kubik nggak melakukan diferensiasi yang kuat, dia akan kelibas terus tuh sama yang baru-baru. Ini gue ngomong jujur aja nih. Ya. Kalau Kubik itu dagangannya, jualannya, brandingnya, positioningnya itu sesuatu yang generik, itu akan kelibas tuh nanti itu. Sama yang satu di belakangnya gitu. Ya, teman-teman ini kan satu di belakangnya Kubik gitu. Nah, Kubik udah mulai duluan, teman-teman baru nyusul di belakang gitu ya. Ini akan kelibas. Maka Cias alhamdulillah sampai sekarang kita nggak mau nurunin harga, tapi kita bangun brand dengan sangat-sangat kuat. Kita strengthening positioning kita. Kita educate market kita. Kita tuh Cias tuh sekarang target kita 2 minggu sekali kita akan adakan event untuk klien. Ada eventnya massal online, ada yang eventnya tuh kita undang hanya belasan orang, kita ajak makan malam, habis itu kita educate di sana. Bener-bener. Wah, kita ajak makan malam, sekali makan malam tuh satu orang 400 ribu. Mahal ya. Ya kita kumpulin 15 orang gitu ya. Tapi dari makan malam itu kita bisa deep diving problemnya mereka, kita bisa diskusi sampai akhirnya kebangun koneksi. Sehingga akhirnya mereka bilang, waduh, emang sih Cias mahal sih. Anggaran kita nggak cocok sih. Dicari-cariin sama dia tuh anggaran gitu. Jadi balik lagi ya, overall ekonominya itu harusnya nggak bermasalah, bahkan growing. Tapi tabiat dari si corporate itu sekarang wait and see. Nah ini harusnya dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya. Dan orang perusahaan gede kayak Kubik, kayak Mark Plus tuh sekarang udah semuanya juga dijualin tuh. Mark Plus jualan design thinking, gue bingung gue. Kayaknya dulu gue jualan design thinking, gue jualan AI, semuanya jualan AI gitu. Aduh gitu, kita kejar-kejaran terus gitu. Nah gue jualan apa lagi ya gitu. Tapi yang gede-gede itu makin saturated, ISQ juga makin saturated sekarang. Jualan tuh makin kemana-mana. Waduh. Nah saya ngajak ke teman-teman Cias tuh disiplin. Guys, udah disiplin. Bismillah. Ini nih jalan kita ini. Kita mendingan invest di sini. Dan kita investnya itu tuh serius. Invest waktu, pikiran, tenaga, duit kita invest di situ.
Ya. We spend like dari 500 sampai 700 juta every year hanya untuk sekedar building that brand dan getting close to the customers. Dan mulai tahun ini kita akan pasang iklan. Untuk pertama kalinya kita akan pasang iklan. Ya, kita udah hire orang yang mumpuni di situ. Ya. Nah, ini aku lagi ngomong apa nih ini gamenya kalau lo jadi entrepreneurial gitu. Saya karena ngomongin Cias nih berarti ngomongin entrepreneurial. Aku nggak bisa pakai gamenya professionals. Nggak akan ngangkat. Gamenya harus game entrepreneurial. Aku harus siapin 1 miliar per tahun untuk campaign, untuk event, untuk ini gitu. Ya, kalau profesional nggak usah nyiapin 1 miliar setahun gitu. You wasting your money banget gitu. Ya, so it's a different game, lo profesional sama entrepreneurial gitu. But again, actual market is actually growing. Ya, walaupun situasional Indonesia kebetulan lagi pemilu aja sih. Prediksi kita by the end of the year semuanya akan spike. Ya, jadi karena mereka sekarang holding project ditahan-tahan, diundur-undur karena masih nggak ada kejelasan. Oktober presiden diangkat, terus pilkada udah mulai beres, itu duit yang tadinya ditahan harus keluar. So siap-siap nggak tidur di akhir tahun, kuartal 4. Ya, tangkepin semua peluang yang ada. Bismillah, amin. Saya berharap itu peluang yang nangkepin orang Tempa semua ya, termasuk Kubik dan Cias tentu aja, karena Kubik dan Cias juga Tempa. Ya, ya teman-teman ya. Nah, ini kuartal 3, ya, ini udah hampir last lap. Guys, you really need to ini deh, ngebut. Ya, kalau teman-teman main di professionals ataupun main di entrepreneurial. Oke, ini beberapa data-data aja aku pengen sekedar nunjukin ke teman-teman semuanya supaya teman-teman kebayang ya state of industry. Nah, jadi gini, kalau teman-teman semuanya nih main di professionals, apalagi entrepreneurial, nggak pernah baca data begini nih, ya lu berarti mainnya belum bener lah, gitu. Ya, lu belum serius mainnya. Global Corporate Training Market worth-nya 370 billion 2017, 56% organisasi berencana untuk naikin spending-nya mereka untuk learning and development in the next years. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan itu makin sadar bahwa mereka nggak bisa lagi mengandalkan cara-cara yang lama. So they have to find new ways. Ya, saya beruntung sekarang ini saya sering kali diundang sama BOD, diskusi sama BOD, bahkan lakukan strategi planning sama BOD. Jadi di top level perusahaan itu saya udah cukup punya radar gitu ya tentang what actually is happening di kepalanya para BOD sekarang ini, dan itu akan mendikte nanti anggaran dan bagaimana SDM-nya akan digerakkan gitu. So this is real. Ya. 46% perusahaan planning to increase spending on online learning technologies. Ya, jadi online learning itu juga jangan disepelekan ya. Anda harus complement training yang offline dengan yang online-nya. Sayangnya hanya 12% karyawan apply new skills learn in training to their job. Jadi ini juga opportunity bagi teman-teman semuanya. Kalau teman-teman bisa memastikan bahwa apa yang diajarkan di kelas itu tertransfer di tempat kerja, let's say by 25%, itu udah amazing. Karena rata-rata cuma 12%. Ini teman-teman bisa pakai nanti data ini. 91% milenial melihat career development, peluang career development sebagai important in a job. So kalau misalnya teman-teman bisa buat training yang akhirnya berujung kepada peluang karir yang lebih baik, itu bakal laku dijual di milenial. 67% HR manager mengatakan bahwa memperkuat employee development itu top priority. So there you go. 62% learning development professionals percaya bahwa micro learning platform will be the most significant investment in the future. So selama ini kita tuh selalu bicara macro learning. Padahal micro learning itu sekarang lagi naik daun. Nah, how do you nangkepin peluang itu nanti in the futures? Oke, ini nanti tak kasih ke teman-teman semuanya slide-nya. Don't worry kalau nggak kebaca semuanya. Ini hanya kasih gambaran ya, Global Leadership Development Training Market expected to reach sekian. 83% organization plan to increase their focus on leadership development. Jadi aku selalu bilang sama Kubik ya, Kubik, kalian tuh ngapain sih ngurusin training-training yang lain-lain? Leadership itu aja, itu adalah program yang paling seksi, paling dicari. Gitu. Lu kencengin aja positioning lu tuh ada di situ gitu. Tapi kemana-mana sekarang gitu. Menurut aku ya. Ini kalau ada Mas Agus nggak di sini? Kalau ada Mas Agus nih sekaligus supaya bisa sampai nanti ke manajemen ya. Aku meeting deh nanti manajemen minggu depan. Ya, dan aku selalu ngomong begitu. Ini kecampur-campur, kadang-kadang ngomongin ini, kadang kecampur sama Steven, kecampur sama ngomongin
public speaking, campur sama ngomongin yang lain-lain gitu, sehingga rada-rada nggak fokus gitu menurut aku, dan aku agak deg-degan to be honest nih. Karena kalau nggak fokus gampang kelibas sama anak-anak tempa. Ya. Karena ilmu yang diajarin ke tempa sama dengan ilmu yang dipakai sama kubik. Bedanya yang anak-anak tempa lebih lincah geraknya gitu, dan apalagi kalau mereka punya ambisi ya, anak-anak tempa ya, kelibas tuh beneran deh. Ya, mudah-mudahan enggak ya. Doain supaya kubik terus bisa maju terus, semakin baik in the future. But again, aku harus ngasih notes ini gitu. Dan seperti biasa aku kalau ke teman-teman tempat kan aku jujur apa adanya, aku buka-bukaan dapur. Tolong jangan sampaikan ke kompetitor kita ya. Gitu. Oke. Okay. Apalagi sini aku perlu baca ini. Coaching industry worthnya 15 billion. Behavioral training market. Nah, ini menarik. Behavioral training market. Nah, 79% percaya bahwa mereka harus mendesain ulang learning programnya supaya align with business strategy. Ini salah satu kelemahan dari lembaga training ataupun para trainer yang ada di Indonesia. Mereka fokus, aku kan ngajarin negotiation skills, aku kan ngajarin tentang public speaking, aku kan ngajarin tentang communication, aku kan ngajarin tentang ini. Ya udah deh ke situ aja pikirannya, pokoknya gue pengen ngajarin ini gitu. Nah, makin ke sini perusahaan itu makin concern tentang iya itu iya sih bagus sih, cuma pertanyaannya itu nyambung nggak sama bisnis goal gue. Nah, teman-teman ketika lagi lakukan diagnostik atau ketemu sama klien, pernah nggak nanya, oke, what is your business goal? And how can my training, di mana training gue, modul gue ini bisa ngebantu lo achieving that business goals? Bisa nggak teman-teman membangun alignment itu? Kalau bisa, peluang untuk teman-teman dapat project lebih besar. Ya, jadi jangan jual modulnya. Jual outcome dari training yang itu ngedorong business goals-nya. Ya, you will get more proposal approved. 84% perusahaan percaya bahwa current leadership program are not adequate. Aduh, ini harusnya diajar ini nih sama Kubik nih. Ya. 55% organization identify skill gaps. Saya punya data juga tentang, cuman kok nggak saya masukin ya. Jadi, sekarang ini perusahaan-perusahaan itu lagi menekankan pada soft skill dibandingkan hard skills. Ya, jadi soft skill itu lagi seksi sekarang. Jadi kalau teman-teman jualan soft skills, itu harusnya marketnya terbukanya lebih besar dibandingkan hard skills. Ya, karena udah banyak yang di-automate. Hard skill itu udah banyak di-automate. Yang nggak bisa di-automate itu soft skillnya manusia. So, kalau modulnya teman-teman tuh soft skills, marketnya kebuka, demand-nya lagi gede. Pertanyaannya gini, Anda cukup kedengaran nggak di tengah kerumunan itu, yang juga jualan soft skill, kanan, kiri, depan, belakang Anda gitu. Makanya kan pertemuan sebelumnya gue tuh bilang, guys, lu harus speak up, dan lu harus pakai media yang bisa menjangkau sebanyak mungkin orang. Apa? Media sosial. Otherwise nobody knows you. Walaupun di marketnya kebuka gede, peluangnya gede, tapi nggak ada yang kenal lu, nggak ada yang tahu lu. Kalaupun ada yang kenal lu, dia nggak tahu bahwa lu tuh hebat, bahwa lu tuh punya solusi gitu. Ya udah, itu market gede dimakan orang lain gitu. Oke, so before we go to Q&A, aku akan share tentang TTG dulu sedikit ya. Jadi aku udah sempat ngobrol sama Ivan itu kapan ya, sebelum saya berangkat ke Batam atau sebelum saya ke UK ya, aku lupa. Waktu itu agak dadakan, terus telepon Ivan, saya kumpulin teman-teman foundernya Cias, dibantu sama Novi, terus basically sih yang kita lakukan waktu itu aku pengen dapat perspektifnya dia gitu ya, tentang TTG gimana, proses pemilihan council kayak gimana, terus juga nanya yang teman-teman suka itu apa sih dalam program-program TTG yang ada gitu. Intinya kita gali sebanyak mungkin informasi supaya bisa menentukan kira-kira TTG nantinya mau dibawa kemana gitu. Dan kita simplifikasi bahwa gini, TTG ada yang komunitas, ada yang komersial. Komersial ini berarti dia program-program tempa yang itu memang berbayar. Dan komersial ini udah di take over sama Mikala, sehingga udahlah nggak usah kita pusing. Kalau dulu kan TTG Council itu masih harus mikirin kan menjalankan programnya, nyari pesertanya, itu nggak lagi. So, semua yang kaitan dengan komersil, program tempa itu sendiri di take over sama Mikala. Insya Allah kita akan mulai nanti batch terdekat adalah di bulan Oktober, November, Desember. Kita akan mulai campaign sejak minggu depan sih, harusnya udah mulai campaign untuk bisa cari peserta.
Nah, yang kita omongin sekarang adalah hanya di bagian komunitas saja. Komunitas ini membutuhkan counsel. Counsel yang mewakili anggota komunitas. Sehingga apapun program yang dijalankan oleh TTG ini adalah programnya para anggota. Jadi kita nggak ingin jadi komunitas yang profesional dalam arti udahlah kita gaji aja orang yang sangat ahli dalam community building, kita tinggal jadi peserta aja apapun programnya. Ya mungkin akhirnya jadi kayak lebih simple, lebih profesional, tapi itu nggak ngebangun engagement di antara kita. Kita nggak merasa own the program. So ini harus dari anggota komunitas untuk anggota komunitas. Dan itu diwakili oleh adanya councils. So teman-teman mungkin udah dengar ya, kita akan segera milih konsol yang baru. Terima kasih teman-teman sudah ada beberapa yang mengajukan diri, ada yang kita minta dan bersedia gitu. Kita udah punya beberapa kandidat. Nah malam hari ini saya ingin ngajak lagi teman-teman semuanya untuk ikut partisipasi. Baik menjadi anggota councils atau nanti ikut memilih council yang baru. Karena penting sekali hadirnya council ini. However, kemarin itu sempat ada kebingungan council itu perannya apa. Dan merasa overwhelmed akhirnya council ini. Dari overwhelming ini akhirnya jadi nggak efektif dalam proses menjalankan aktivitas yang ada di tempat. So kita akan simplify. Simplification yang pertama aku udah sebutin tadi. Council nggak usah mikirin urusan program tempat karena udah di take over sama Mikala. Council hanya mikirin aktivitas untuk anggotanya. Ya. Dan untuk jalanin aktivitas anggotanya, kita kan akan dibantu Novi. Beres. Insya Allah, awal tahun depan kita udah punya gedung sendiri. Sehingga nggak usah pusing-pusing nyariin siapa tempatnya di mana, teman. Kita udah punya tempat sendiri. Ya. So, itu udah memudahkan banyak hal. Ya. Mau ada offline, online, hybrid, di tempat itu udah ready teknologinya. Tinggal colok, jalan. Tempatnya udah ada, makanannya udah ada, minumannya sudah ada, teknologinya tinggal dicolok doang, running, no issues di situ. Yang undang peserta dan lain sebagainya, udah ada Novi yang ngebantuin. Ya, yang ngingetin, dan udah ada Novi bantuin. So, council ini sebenarnya perannya lebih banyak pada peran making sure suara-suara aspirasi dari anggota itu terdengar dan terakomodir melalui program-program yang dibuat atau program ekstra yang tidak menjadi program utama. Nah, program utamanya tuh apa? Ada 3. Oh, teman-teman semuanya, council mohon maaf ya nih, aku mumpung ada di sini dan council ada di sini. Tadinya tuh aku niat banget, jadi setelah waktu itu buru-buru ngomong sama Ivan, sama founder Cias, habis dari situ aku udah bilang sama Van habis ini nanti gue pengen kumpul sama semua council, hasil diskusi kita ini nanti gue pengen share ke council untuk dapetin perspektif council ya gitu. Ternyata nggak kesampaian, karena selesai saya dengan Ivan itu, saya udah di pesawat itu. Terbang, habis itu setelah beberapa hari, pulang lagi, udah kegulung aktivitas, terbang lagi. Saya emang, ini amazing banget, alhamdulillah ya, di beberapa minggu terakhir ini saya aktivitinya, sehingga akhirnya nggak sempat ketemu sama council. Jadi, I'm so sorry, malah malam hari ini udah kejadian duluan sebelum ketemu sama council. Ya. So anyway, ini 3 program yang nantinya, ini program wajib yang harus dijalankan oleh council. Di luar ini kalau mau ada program lain boleh, tapi ini yang wajib supaya memberikan kepastian bagi anggota komunitas kita. Di saat yang sama juga councilnya juga jelas apa yang harus dijalankan. Pertama, magang trainer. Ini kemarin dapat skor yang sangat tinggi, banyak teman-teman yang suka banget. Jadi kita akan sistemikkan magang trainer. Kalau kemarin itu sifatnya lebih sporadik, impromptu gitu ya. Jadi ini Kang Hari ini lagi ada kelas nih, siapa yang mau magang di kelasnya Kang Hari jadi fasilitator, jadi tim support gitu ya. Dan itu kan sporadik. Nah, sekarang kita akan sistemikan. Jadi Novi itu akan melist nanti siapa aja trainer-trainer yang bersedia membuka program magang. Ya. Kang Hari udah pasti kita akan minta nih, Kang, pokoknya nanti ini Kang Hari pokoknya ada program apapun nanti sepanjang tahun kasih tahu aja ke kita yang akan cariin nih magangersnya nih, apprentice kita yang cariin. Atau yang harus kita deploy. Ada yang deploy Kang Hari, deploy ke Kang Hari, ke yang mana-mana, ke Bang Andi dan sebagainya. Ya, itu kita akan sistemikkan. Kenapa ini penting? Karena ternyata ini kasih value yang sangat besar. Bagi teman-teman yang baru masuk ke industri training, butuh exposure yang banyak terkait industri training itu sendiri. Dan kadang-kadang yang ngebuat teman-teman yang baru masuk ke industri ini yang nggak membuat maju-maju adalah karena dia di situ-situ aja.
Ya, dia nggak pernah diajak masuk ke dalam industri dan berputar di industrinya. Nah, ini kesempatan teman-teman untuk bisa terlibat dalam industri. Oh, kayak gini toh. Melihat langsung dari seniornya, terlibat langsung dengan proyek dengan seniornya, itu akan memberikan ilmu, pengetahuan, skills, dan inspirasi teman-teman untuk bisa melakukannya sendiri. So, number one program adalah program magang trainer. Kita akan buatin sistemnya, dan nanti sistem itu akan dijalankan oleh Novi. Yang kedua adalah monthly enrichment yang seperti ini. Cuma nantinya jangan saya terus kali ya bosan ya. Nanti kadang-kadang gantian lah teman-teman yang lain bisa ikutan enrichment. Pokoknya wajib setiap bulan harus ada, mau offline atau online ataupun hybrid. Pengennya saya, nanti ketika kita udah punya tempat sendiri, hybrid. Harus ada offline-nya. Jadi bagi teman-teman pengen kangen-kangenan, ngobrol, ketemu, atau mungkin mau mentoring langsung dengan saya, setiap bulan kita udah allocate waktunya. Bagi yang jauh di luar kota, sekali-sekali ke Jakarta boleh dong, tapi kalau setiap bulan kan ya budgetnya jebol juga ya, ya udah online gitu ya. Dan ketiga adalah sertifikasi trainer, kita akan seriusin lagi, kita akan bongkar ulang, kita buat lebih simple prosesnya, sehingga nanti teman-teman semuanya akan bisa memasukkan label TTG ke dalam proposalnya, bahwa ini memang udah disertified oleh TTG. Gitu. Nah, ini program utama, semuanya nanti kita buatin mekanismenya, sistemnya, dan nanti yang melakukan administratif prosesnya adalah Novi, disupervisi oleh councils. Kalau misalnya council dapat aspirasi-aspirasi yang membuat ini jadi lebih baik, dengan senang hati, dan itu yang kita tunggu justru. Jadi council making sure bahwa program ini jalan dan berjalan dengan kualitas dan value yang tinggi yang itu diharapkan oleh members kita. Ya, itu fungsinya dari council. Dan karena ini kita simplifikasi, maka kita tidak memerlukan jumlah council yang banyak. Kita hanya butuh 3 sampai 5, maksimum 5, minimal 3. Jadi emang 3 atau 5 sih, jangan 4 ya, supaya nanti kalau voting harus ganjil gitu. Nah, teman-teman semuanya, masih ada waktu sebelum kita nanti putuskan siapa kandidatnya dan teman-teman nanti akan voting. Nah, bagi teman-teman yang bersedia untuk jadi council, please ajukan diri ke council yang ada sekarang ya, ada Pak Mona di sini. Atau mau langsung ke Ivan juga boleh, sampaikan aja aku dong berminat nih jadi kandidat. Jadi kandidat ya, nanti kemudian nanti kita akan buka voting, teman-teman akan milih. Semua members akan milih. Ya, jumlahnya bisa 3 atau bisa 5. Dan tentu saja begini, apa sih manfaatnya jadi counsel? Manfaatnya adalah kesempatan untuk teman-teman bantuin orang lain bertumbuh. Dan percayalah, ketika teman-teman bantu orang lain bertumbuh, maka Allah akan menumbuhkan kita berlipat ganda. Gitu. Jadi please, mikirnya jangan gini dulu. Wah, gue ditawarin jadi counsel ya, tapi gue dapat apa ya kalau gue jadi counsel ya? Begitu Anda mindsetnya kayak gitu, Anda berat untuk bertumbuhnya. Karena Anda udah dipatok gitu. Oh, berarti lo kelasnya ada di situ. Percayalah, ketika teman-teman hadir untuk nolongin hambanya, maka dia akan nolongin kita dengan lebih banyak lagi gitu. Dan itu udah proven berkali-kali. Proven berkali-kali di dalam hidup saya ataupun juga orang-orang yang saya kenal. Ya. So please lurusin niat untuk jadi anggota council, bahwa niatnya adalah aku pengen bantuin teman-teman bertumbuh. Bantuin mereka untuk belajar. Karena dari situ aku akan bertumbuh, aku akan belajar. Ya. Dan nanti council kita akan ada meeting dengan saya setiap 2 bulan sekali. Ya, jadi setahun tuh minimum ada 5 kali pertemuan dengan saya untuk bahas evaluasi 2 bulan terakhir, kemudian membuat perencanaan ke depannya dan sebagainya. Jadi kalau kemarin itu pertemuan dengan saya itu sifatnya by request, nanti oleh Novi akan dibuat. Jadi kayak saya ini misalnya dengan Kubik, itu setiap kuartal itu ada pertemuan wajib itu, BOC ya, Board of Commissioner. Itu ketemuan wajib udah didesain oleh sekretaris, dia udah nge-scheduling. Nah, nanti kita ini Novi akan men-schedulekan setiap 2 bulan sekali itu ketemu dengan saya, itu yang rutin. Mungkin nggak lebih, mungkin juga misalnya. Tapi yang udah akan diblok waktunya lo Novi 2 bulan sekali ketemu sama saya, ngomongin nih teman-teman, sampaikan aspirasi teman-teman TTG itu gini Mas Indra, yang sebagainya bagusnya kayak gimana ya, evaluasi yang kemarin kayaknya ternyata kurang bagus gini Mas Indra, bagusnya digimanain ya. Nanti kita diskusi supaya 2 bulan ke depan lebih baik. Nah, habis itu kita ketemu lagi 2 bulannya, dapetin lagi aspirasi dari teman-teman, evaluasi lagi yang kita lakukan, perbaikin lagi sehingga 2 bulan berikut akan lebih baik. Kita akan terus seperti itu. So TTG akan lebih berstruktur, lebih sistemik sekarang. Programnya udah dikunci 3 ini yang wajib hukumnya, dan clarity tentang peran TTG Council juga sudah ada. Keterlibatan saya juga udah mekanistik di dalamnya. Jadi bukan by request lagi, tapi itu udah by default. Novi semuanya yang akan mengarrange itu semuanya. So masuk ke Q&A, aku ingin encourage teman-teman semuanya untuk ajukan diri bagi teman-teman yang siap untuk bantu orang lain bertumbuh, bantu orang yang belajar. Karena insya Allah dari situ teman-teman akan bertumbuh lebih baik lagi, belajar lebih banyak lagi. Ya. Yang kedua adalah
ketika nanti ada voting council baru, please semua orang terlibat ya. Aku sih berharap paling nggak ada, ya kalau bisa sih 80 lah vote yang masuk gitu. Dari total kita 150 ya. Jadi itu cuma 60%-nya, itu nggak terlalu tinggi sebenarnya targetnya. Mudah-mudahan bisa 100 orang yang vote-nya masuk. Supaya council ini benar-benar memang mewakili teman-teman semuanya. Gitu ya, nanti aku minta tolong di sini Mbak Mona yang tadi aku ngeliat, aku nggak belum sempat ngeliat anggota council yang lain. Ivan kalau misalnya ada, please sesegera mungkin council kita pilih ya untuk supaya kita bisa putar sistem dan mekanismenya. Thank you. Saatnya tanya jawab. Sayangnya waktunya tinggal 6 menit, tapi aku siap extend seperti biasa. Ya, silakan Mandra, monggo. Ya, terima kasih ya Mas Indra, dan mungkin testimoni menambahkan sedikit tadi terkait dengan konsil biar semangat juga nanti mungkin ada yang mengajukan diri atau juga ingin mendukung ya sahabatnya untuk jadi konsil. Adalah privilege bisa ketemu Mas Indra, intimate meeting gitu ya sama Mas Indra satu meja, itu buat saya menjalani lebih kurang 1,5 tahun itu priceless banget sih teman-teman ya. So semangat untuk nanti berkontribusi lebih dalam lagi as a council di Tempa ya. Oke teman-teman semuanya, sebenarnya di apa aturan mainnya adalah moderator perlu menyimpulkan materi yang disampaikan oleh Mas Indra, tapi saya paham ini penuh resiko karena begitu simpulkan nanti malah blur apa yang tadi disampaikan oleh Mas Indra. Better langsung saja kita open question ya teman-teman ya. Langsung aja siapa ini yang ingin menggali baik berkaitan dengan materi yang tadi nampar-nampar kita nih teman-teman ya, atau juga mungkin berkaitan dengan challenge di 2024 kah gitu ya, possibility di tahun-tahun berikutnya, bahkan mungkin menggali terkait dengan konsil ini sendiri. Silakan siapa yang ingin bertanya langsung raise hand, off cam atau Boleh on cam aku, juga bebas Mas saja. Wandra. Oh silakan Teh Mia. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mas Indra, saya mau sharing aja. Pada saat saya jadi konsil, itu sebenarnya PR besarnya adalah kita membuat database untuk para trainer gitu. Jadi saya beberapa kali waktu itu ada kebutuhan di luar di klien gitu. Pada saat saya ingin melibatkan banyak trainer Tempa itu kesulitan gitu. Jadi akhirnya saya pendekatannya adalah personal, japri satu-satu gitu. Pada saat saya konsil sama Kang Hari dan Ikaca tuh kita udah sebenarnya ngelis semua database para trainer. Cuma akhirnya stuck, udah keburu pergantian. Jadi mungkin PR-nya adalah bagaimana kita semuanya punya list. Jadi pada saat misalnya Wandra kirim proposal ke klien, kita juga sudah mengikut sertakan list para trainer gitu. Jadi ada yang magang, ada yang senior, ada yang mungkin masih middle gitu. Jadi PR-nya menurut saya PR-nya kita adalah kita akhirnya juga sulit kalau misalnya mau magang, magangnya ke siapa gitu ya. Jadi memang PR besarnya adalah bagaimana kita semuanya dipersatukan dengan database para trainernya ini gitu. Karena kesulitannya dari saya tuh kan saya sering sekali melibatkan para trainer-trainer tanpa akhirnya itu aja gitu karena yang saya libatkan adalah yang saya kenal. Nah, kalaupun saya lihat di grup Tempa juga akhirnya mereka yang posting-posting foto adalah circle-nya mereka aja. Saya yang kasihan kalau teman-teman Tempa yang baru masuk, istilahnya fresh graduate, yang belum kenal seniornya siapa, akhirnya cuma ngelihat gambar aja gitu, di foto aja, cuma sharing-sharing serunya ikut pelatihan ini. Kan kita lebih seringnya posting foto-foto gitu ya. Tapi sebenarnya concern saya adalah bagaimana kita semuanya bisa dalam tanda kutip jualan diri bareng gitu dengan database yang lebih rapi. Waktu itu kalau nggak salah juga ada wacana di website gitu ya, tapi kayaknya websitenya nggak jalan. Terus sempat juga diposting di Instagram atau apa juga kayaknya nggak jalan. Itu sih buat saya, Mas Indra, mudah-mudahan PR-nya adalah kita nggak semangat bareng, tapi kita beresin dapurnya bareng-bareng gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Temia. Ini Nina Hermina nih udah jawab ya. Database sudah ada dirampungkan oleh Kaunsel Angkatan kami. Sudah ada website yang di-develop oleh Dr. Yanuar. Iya, ya betul. Database sudah disusun gitu ya. Sip, cakep banget. Udah dibantu sama Dokter Yanuar kalau untuk Mm-mm. website. Cuman memang waktu ada foto-foto minta ke member itu kan lama responnya. Ada yang Mm-mm. sehingga di website itu ada foto-foto yang belum lengkap, data-data yang belum lengkap. Itu juga karena membernya tidak mengisi form. Kalau Mm-mm. kami juga sudah share berkali-kali waktu itu, bahkan kita taruh di pin waktu itu, bukan pin ya istilahnya, ada di apa tuh di grup itu kita udah share berkali-kali. Nah ini sudah kita buat sih sebetulnya. Itu Cuman bisa langsung diklik Mas Indra. Mm-mm. Mau klik apa?
Cari trainer paling kanan itu. Dokter Yanur udah bantu. Ini temukan Yang trainer. yang di bawah tadi kan ada menunya Mas Yuda. Terus scroll ke bawah dikit. Itu kan terus lagi. Itu udah ada menunya, lalu tinggal klik yang paling kanan itu, cari trader, yang tombol search-nya di paling kanan. Misalnya Baik. nggak usah pakai kategori juga nggak apa-apa. Itu yang paling kanan tinggal klik aja, cari trainer. Ya, Saya malah nggak ada nih saya nih innovation. berarti belum ngisi Berarti data. ketahuan saya belum store data ya. Kalau kembali ke yang tadi Mas Indra, misalnya tanpa ini aja, tanpa filter, disilang aja. Oke. Lalu kita cari trainer. Oke, lalu di view S-nya bisa di view S map. So basically udah tersebar di seluruh Indonesia para TTG, Woi, keren nih. dan sayangnya belum sudah kita sosialisasikan beberapa kali ya sama tim dari TI sama Mas Ivan waktu itu. Mungkin perlu sosialisasi lagi ulang, nggak apa-apa, nanti saya bantu. Baru 48 yang masuk ini ya, Mas ya? Betul Mas Indra. Oke, nggak apa-apa, nanti diberesin. Ini makasih banget nih Dokter Yanuar nih, keren banget. Ini nanti kita akan lengkapin database-nya dan setelah itu kita akan campaign-kan ini. Ya, Ya, jadi ini karena kalau bagus gini kalau nggak ada yang tahu kan sama juga bohong ya. Bahkan kita betul, iklankan betul. nanti ini. Secara mandiri nanti memang bisa mengisi data sendiri. Jadi kalau di view S lagi itu ke grid misalnya yang paling kanan, itu as a grid. Nah, ini kalau di scroll ke bawah yang foto-foto yang matching ini ya beliau-beliau sendiri yang mengirim dan mengentry begitu. Termasuk isinya, kalau yang belum ngentry foto itu masih ada yang di atas, jadinya default logonya TTG, itu berarti belum ngumpulin foto gitu. Oke. Nih ya, kayak gini contohnya ya. Ya, betul. Siap, makasih Teh Mia, makasih Dr. Yanuar, makasih juga Teis, Nina, thank you untuk penjelasannya. Ada lagi yang ingin diskusi atau tanya mungkin tentang yang penjelasan saya tadi? Aku boleh mau tanya dong, Mas Indra, tadi kan ada rekreasi kemudian sosial ke profesional. Sosial itu gerakan social impact ini apakah marketnya ini yang kita kasih social impact harus sesuai dengan target market kita atau boleh random? Yang lebih efektif itu yang mana ya Mas? Sesuai dong dengan audiensnya kita, supaya nanti kita nggak perlu buat modul baru. Kan modul itu kan bergantung pada audiens. Nanti kalau misalnya kita ganti audiens, modulnya baru lagi dong. Dan kita nggak mungkin bisa pakai modul yang sama untuk audiens yang berbeda. Bahkan untuk audiens yang sama pun masalahnya harus sama dengan apa yang udah kita tetapkan waktu buat modul. Berarti misalnya gini, modul aku mental health nih misalnya gitu. Tapi target market aku adalah corporate. Nah, sementara aku pengen bikin gerakan social impact yang ya sederhana di ibu-ibu arisan. Nah, apakah itu berarti nggak relate dan nggak efektif menurut Mas Indra atau jalannya? Modulnya harus dimodifikasi khusus untuk ibu-ibu arisan. Kecuali ibu-ibu arisannya adalah ibu-ibu karyawan yang milenial, yang arisan gitu. Karena yang disasar oleh IIS sebelumnya adalah karyawan milenial misalnya. Solusinya bisa jadi sama, frameworknya, toolsnya, tapi bagaimana solusi itu diterapkan akan berbeda kalau dia ibu-ibu rumah tangga arisan dengan dia adalah karyawan yang ada di perusahaan. However, saran saya sih kenapa harus ke ibu rumah tangga ya, sementara banyak juga kan waktu pas lagi menyusun modul kemarin itu kan pasti kan Teis kan nyari ini siapa target audiens yang paling tepat secara populasi, strategi dan sebagainya. Ketemu ternyata karyawan di perusahaan banyak nih punya problem mental health. Cuman bisa jadi kan begini, aku selama ini coba masuk ke karyawan ke perusahaan tapi nggak pernah masuk gitu. Ya udah aku cari yang paling gampang aja ibu arisan, kebetulan aku punya temannya di sana gitu. Nah itu yang namanya rekreasional tuh begitu. Cari yang gampang. Cari yang gampang yang kelihatan depan mata. Yang penting gue ngajar gitu dan happy dari ngajar itu. Kalau sosial itu nggak begitu. Sosial itu nggak cari yang gampang, tapi cari impact. Ya udah berarti dicari caranya supaya aku bisa memberikan solusi ini pada karyawan yang memang lagi banyak kena mental health. Aku nggak tahu caranya, cari tahu caranya gitu. Aku nggak punya jalurnya, cari jalurnya gitu. Itu yang ngebedain antara sosial dengan rekreasional.
Nah itu yang aku maksud tadi tuh bahwa banyak orang itu ya aku kan pengennya nih aku pengen sosial aja. Enggak, lu bukan sosial, lu rekreasional gitu. Kan lu cari gampangnya aja dan kalau pas lagi mood aja gitu, pas lagi kepikiran aja gitu. Nah, kalau sosial itu punya program. Dan itu mulia sekali ya kalau teman-teman ngambil jalur sosial itu. Cuman syaratnya udah punya penghasilan loh ya. Jadi nafkah belum ada, penghasilan belum ada, kencang di sosialnya nanti kan kasihan yang di rumah gitu. Atau diprotes sama yang di rumah lah. Kecuali kalau misalnya perempuan suaminya udah punya sumber pemasukan yang cukup, ya udah bebas gitu. Karena tanggung jawab cari nafkah kan ada di suami gitu. Tapi bagi yang laki-laki kan itu harus nomor 1. Oke. Boleh satu lagi ya Mas? Boleh dong. Bantu. Satu lagi adalah bagaimana membedakan kategori profesional rekreasi sama profesional yang benar-benar profesional, karena menurutku profesional juga ada levelingnya gitu Mas. Bagaimana kita bisa diri kita menyadari memiliki awareness perbedaan itu? Cara mudahnya adalah rekreasi itu ngikutin hati. Itu rekreasi. Pas lagi aku suka, aku ngajar, aku nggak suka, aku ngajar. Aku pengen cari yang simple aja, yang mudah aja, yang deket-deket aja. Itu rekreasi namanya. Ya, so profesional yang beneran itu nggak ngikutin hati, nggak ngikutin yang mudah, tapi ngikutin target. Maka ciri-ciri yang paling utama adalah ya lo punya target. Sebenarnya sama, sosial pun ada target kan, tapi targetnya target sosial. Profesional ada target. Target itu apa aja? Pertama, target rupiah. Udahlah, itu paling gampang karena konkret ada angkanya. Ngitungnya juga simpel. Tahun ini saya pengen dapat pemasukan dari profesi training saya 1 miliar misalnya tahun ini. Oke, turunin 1 miliar tuh lu bisa dapat dari berapa kali training, berapa batch training. Oh, dari 100. 100 ini dari berapa klien? Oh, sekian klien. Supaya saya bisa dapat per bulannya uang segitu dengan project nilainya segitu, dengan jumlah project segitu, saya harus kayak gimana? Oh, saya harus kirim proposal ke sekian banyak perusahaan. Diturunkan menjadi sebuah rencana seperti itu, eksekusi rencana itu. Walaupun sendirian, aku nggak punya anak buah, aku nggak punya tim, nggak punya karyawan. Ya, lu jalanin semuanya sendiri. Dari lo cari leads-nya, lo buatin proposalnya, kirim proposalnya, presentasi, sampai deal, sampai deliver sendiri. Nah, bedanya balik lagi dengan rekreasional, si profesional punya target dan punya plan dan dieksekusi. Kalau dia rekreasional, dia nggak punya target. Dan dia nggak punya plan. Ya dia ngalir aja, ngelinding aja. Maka aku tadi bilang, banyak orang tuh ngaku professional trainer tapi nggak profesional karena dia ngelinding gitu. Kalau misalnya ditanya, Cias punya targetnya? Punya banget. Sekarang ini pencapaiannya berapa? Jauh. Tapi nggak apa-apa lah gitu. Yang penting gue punya target, gue punya plan, gue pengen achieve ke sana gitu. Dapat apa nggak dapat itu urusan belakang lah. Tapi kita semua bergerak ke arah sana. Dan itu digerakkan, bukannya ditunggu. Gitu. Nah itu beda professional trainer sama professional rekreator gitu. Sebenarnya bukan profesional kalau rekreator ya, rekreator trainer berarti. Nungguin diundang. Nungguin diundang itu bukan profesional, nggak ada profesional nungguin gitu ya, nggak ada, dia jemput bola selalu gitu. Makasih Mas Indra. Memang sih begini ya, ini satu kesadaran yang saya dapetin akhir-akhir ini dan itu saya akan perbaiki di tempa batch berikutnya. Sebenarnya kita udah coba perbaiki di tempa 2 batch sebelumnya yang udah tempa 2.5 itu sebenarnya sudah ada di situ. Ya, atau 3.0 ya, yang sudah ada itu ya. Yaitu masukkan aspek marketing di dalam modulnya tempa itu sendiri. Sebelumnya enggak, kita tuh fokusnya gini, kalau kamu pengen punya modul pelatihan, ikut tempa. Maka orang ikut tempa itu asal punya modul pelatihan. Cuma setelah punya modul pelatihan, terus digimanain? Emang terus project datang sendiri, gundulmu ya nggak bisa lah gitu. Ya project itu lo kejar, lo cari. Cuman kita nggak pernah ajarin dan kita nggak pernah doktrin anak-anak tempa bahwa lo harus jualan gitu. Nah itu kan sebenarnya kita udah perbaikin. Ada materi marketing di 2 batch terakhir tempa. Tapi ya sekenanya aja gitu. Nah di tempa yang berikutnya, ya kita kan lompat langsung tempa 5.0, marketing tuh menjadi salah satu core konten. Dan mentoringnya ada khusus mentoring marketing. Ada khusus mentoring marketing. Karena kita pengen gerakin teman-teman semuanya ke social, profesional atau entrepreneur. Termasuk gerakan sosial itu harus ada marketing. Kan gerakan sosial Anda harus didukung sama orang kan gitu. Nah itu harus ada marketingnya. Gitu sih. Itu salah satu item yang sangat signifikan, beda dibandingkan yang sebelumnya ya untuk tempat berikutnya. Ini ada Mas Doni, Haji Doni, Madiri ya. Silakan. Haji Doni. Oke. Boleh bertanya Mas Indra? Monggo.
kalau dilihat dari tadi lain profesi gitu ya, saya sebetulnya titiknya ada di profesional. Tapi karena target saya adalah kebetulan yang tidak banyak uangnya di atlet olahraga, jadi kerjaan saya banyak sosialnya juga gitu. Hanya artinya yang income-nya besar sama yang kecil tuh lebih banyak yang kecilnya lah, kira-kira gitu. Namun saya juga dengan produk yang sama mengenai mental skill, saya coba masuk ke corporate gitu kan. Di corporate ya itu lumayan lah karena dia ada uangnya gitu. Nah, jadi artinya saya punya niche market itu adalah yang betul-betul berbeda gitu antara kalangan olahraga, atlet pelatih sama corporate gitu. Sementara ini saya kan konten-kontennya di edukasinya adalah spesifiknya di atlet gitu. Nah, kalau misalnya saya sekarang mengembangkan kedua pasar itu, lalu saya membuat konten untuk atlet dan untuk corporate, itu gimana strateginya Mas Indra? Apakah saya fokus aja di atlet, tapi juga saya punya klien corporate, atau saya bisa membuat konten untuk dua-duanya? Klien corporate itu apa yang diajarkan atau dilatihkan? Mengenai mental skill juga, mengenai mental Sama. health lah, hampir sama Jadi dengan modulnya sama untuk corporate ataupun untuk atlet sama. modulnya hampir sama, cuman konteksnya aja berbeda gitu. Oke, Mas Doni sumber penghasilannya dari training saja atau ada yang lain yang lebih besar? Sebetulnya saya punya bisnis yang lain juga gitu kan, cuman ya sekarang ini misalnya di advertising kan sekarang ini lagi drop banget gitu kan ya, artinya dulu ya saya oke-oke aja gitu kan. Nah tapi sekarang saya akan coba yang tadi Mas Indra bilang, dulu saya sosial oke lah, saya punya income yang lebih bagus dari, nah namun sekarang kan tahu sendiri lah dunia advertising tuh betul-betul drop banget gitu kan, jadi artinya Oke. mau memulai gitu. Jadi artinya Mas mau bergerak dari sosial ke profesional sekarang ya, menjadikan training itu sebagai sumber pemasukan utama. Betul, kira-kira begitu. Oke. Kalau begitu, maka cari mana yang cuannya lebih besar. Karena kalau profesional itu kan bedanya dengan amatir adalah ada cuannya di situ. Ya. Kalau ternyata cuan lebih besar itu adalah corporate dan Mas nyaman untuk ngajarin corporate tentang mentality dan lain sebagainya tadi, udah brandingnya jangan sosial. Jadi brandingnya adalah corporate. Bangun corporate mentality hari gini, itu kita nggak bisa lagi itu namanya karyawan itu lembek, gampang nyerah, dikit-dikit healing, mati itu perusahaan. Lo harus punya mental atlet, ya gitu. Jadi atletnya nggak hilang, tapi aku ingin melatih para corporate employee menjadi atlet di industrinya. Nah gitu bahasanya. Nah, Jadi artinya dua konteks itu bisa jalan bareng gitu ya? enggak, jangan jalan bareng, harus ada satu yang menjadi utamanya. Oh. Kalau dua-duanya pengen dibangun brandingnya nggak ada yang jadi. Jadi brandingnya Mas itu adalah kan kayak Nike. Nike itu kan ngebuat setiap orang bisa merasa jadi atlet kan gitu kan. Kalau gue pakai sepatunya Nike gitu, ya kan. So everyday athletes istilahnya dia gitu. Nah Mas prinsipnya kayak gitu tuh. Jadi gue akan membuat karyawan lo kayak atlet. Atlet itu ciri-cirinya gimana? Dia tahu goalnya apa, dia dedikasinya luar biasa, dia disiplin, dia berlatih, dia perbaikin terus-menerus sampai dapat medali. Saya bisa buat seluruh karyawan Anda punya mental atlet. Wah, itu jualan Anda tuh di situ tuh, Mas Doni. Nah, sebagai aktivitas sosial, saya juga bener-bener ngelatih atlet. Nah, itu malah lebih bagus, ngedongkrak. Haji Doni ini ketika dia bilang saya bisa buat karyawan Anda kayak atlet, itu nggak omong kosong, itu bukan gimmick marketing. Dia tuh pelatih atlet beneran. Dia itu sekolah sport psychology beneran. Dan atlet yang kemarin menang itu tuh dididik sama dia beneran gitu. Wah berarti beneran nih. Gue pengen tuh karyawan gue punya mental atlet kayak dia, Haji Doni. Dibandingkan saya cari trainer lain, motivator yang bilangnya kamu harus punya mental atlet, tapi dia nggak pernah belajar tentang atlet, dia nggak pernah berhubungan dengan atlet, dia nggak pernah melatih atlet. Saya kan pilih Haji Doni, real, gitu. Ya, jadi brandingnya satu, corporate athlete. Wah, dapat tuh keren. Trainer corporate athlete. Dia bukan lompat tinggi, bukan lari cepet-cepetan, tapi achieve target cepet-cepetan. Ngelainin customer dengan lebih baik kayak gitu-gitu. Oke. Nah, ini contoh bagus ya teman-teman semuanya ya. Ketika aku bilang tadi, you guys, lu pick dulu lu mau main di mana. Mas Doni awalnya
naruh training sebagai sosial, makanya cuan yang nggak banyak nggak apa-apa. Tapi kemudian beliau menyadari bahwa pendapatan dari advertising lagi turun sekarang. Emang iya sih mas, itu industrinya lagi suffer sih sekarang. Terus Mas Doni bilang, kayaknya training gue nggak bisa sosial lagi deh. Gue harus jadi profesional gitu kan. Nah maka gamenya nanti beda mas. Gamenya mas jangan game sosial lagi dimainkan, game profesional. Salah satunya adalah oke tetapin karena gue mainnya ini jadi profesional, cuan paling banyak ada di mana, potensi terbesar ada di mana. Ya udah gue ambil itu jadi market utama. Gue akan nge-branding diri gue ada di situ. Latar belakang atlet itu aku jadikan penguat untuk brand baru ini. Nah ini mindsetnya profesional itu ada di sini. Gitu. Mas tetap boleh mas ngambil klien-klien yang atlet itu mas sebagai sosialnya mas. Tapi itu secondary. Utamanya mas adalah professionals di corporate athletes itu mas. Keren kok istilah itu corporate athletes itu keren juga tuh. Dan to be honest, kalau saya orang corporate ya, wih gila men kalau misalnya karyawan gue itu kayak atlet semua itu. Dedikasinya, kerja kerasnya, ngejar poinnya itu, tenang gue nih gitu. Ya, oke, Mas Doni. Ya, silakan Dery. Inspiring. Ya, selamat malam Pak Indra dan rekan-rekan teman semua. Assalamualaikum. Sebelumnya, mungkin kalau tadi sedikit refleksi, jadi dari yang Pak Indra sampaikan, mungkin saya ada di kisaran profesional agak-agak ke entrepreneur. Jadi tujuannya yang sedang saya lakukan itu yang entrepreneur, tapi kayaknya belum maksimal ke situ. Jadi mungkin saya menganggapnya belum ke sana. Nah, kaitannya dengan itu, ini Pak Indra. Jadi pertanyaannya, bagaimana pendapat Pak Indra mengenai kita bagi yang berusaha gitu ya, dimana kita udah ada karyawan, udah ada apa, dan biasanya kita itu dari perusahaan saya misalkan agak sulit di inovasi gitu. Ada beberapa hal yang menghambat, salah satunya tentang dana gitu. Nah, kemarin sempat ada obrolan, apakah kita baiknya boleh ini gak sih berisiko banget sih kalau kita minjem ke bank gitu untuk, tapi secara kita udah analisa resiko juga, dari tim sudah bikin program apa dan kalau fail bagaimana, cuman kita karena masih baru gitu ya, semuanya masih pada muda, jadi masih agak was-was sebenarnya. Itu diperlukan gak sih Mas Indra untuk kita bisa step up gitu. Misalkan contoh konkretnya sebenarnya mau dijadikan apa sih dananya gitu. Jadi kita yang tadi Mas Indra sempat singgung itu micro learning. Jadi kita memang fokusnya di digital learning, dan ketika kita dalam praktiknya teknologi itu kan butuh dana ya, baik untuk server dan lain sebagainya. Kita kemarin udah pernah coba bikin yang murah, cuman ternyata ya murah sekepetok-petoknya servernya penuh gitu. Jadi akhirnya ketika kita kayaknya mau expand ke sini, cuman kita uangnya masih ngepas gitu karena harus gaji karyawan dan sebagainya. Sementara, nah itu tadi sih, kalau kita ngambil dari bank, apakah itu solusi yang tepat gitu, dan resikonya apa ya? Mungkin itu Pak Indra pertanyaan saya. Jangan pinjam ke bank sebelum kamu sudah membuktikan bahwa mencapai produk market fit. Dan kalau ngeliat dari cerita kamu, boro-boro produk market fit ya, problem solution fit aja mungkin belum terdeteksi gitu. Bootstrap, harus bootstrap ya sebenarnya sih, kecuali kalau dapat uang investor ya. Uang investor itu kan gini kan, itu uang nggak kita balikin juga nggak apa-apa, salah lu sendiri, invest di gue gitu ya. Tapi kalau uang bank kan harus dibalikin ya. Nah jangan ambil uang bank, saran saya kamu bootstrap aja dengan uang yang ada, atau pinjem kita patungan duit sendiri, atau ke 3F tuh ya, friends, family, fools. Friend tuh teman, family, keluarga, fools tuh orang goblok yang mau ngasih pinjam duit kita padahal belum tentu balik duitnya gitu ya. Kalau bisa menemukan fools sih boleh aja. So don't go to the bank unless you have proven yourself bahwa udah tercapai product market fit-nya. Gitu. Dan gak usah mikir main scale, langsung pengen server yang besar. Kalau memang product market fit-nya belum dapat gitu. Aku nggak terlalu yakin masalahnya itu karena scale. Karena gini sih, problem yang selalu ada tuh, jadi kayak kita coba mau bikin kan yang sudah berjalan ini, aku ada e-learningnya juga untuk para klien gitu, Mas Indra. Jadi mungkin kayak mirip Tempal lah gitu, kayak mirip Sias kemarin, cuman mungkin saking antusiasnya banyak yang akses jadinya, kita biaya servernya gede juga, akhirnya harus nambah seiring bertambah. Alhamdulillah
sebenarnya growing tapi belum serapid itu. Tapi dengan bertambah klien maka bertambah juga aksesnya, bertambah juga Kliennya bayar nggak? bayarnya baru one time sih, kita nggak pakai subscription sih gitu. Jadinya Harusnya biaya klien itu bisa nutupin biaya penambahan server. Kalau itu jumlah paid customer-nya tidak bisa nambahin server, berarti kamu strategi bakar duit. Kalau yang sehat itu uangnya masuk bisa server kan nggak mahal naikin biaya server ya. Harusnya dari uangnya masuk server bisa kebayar, gaji mungkin nggak kebayar gitu. gaji saya nggak kebayar Mas Indra. Iya. Jadi Kok server makanya doang itu sih. murah harusnya. Oke, Derry, aku nggak bisa jawab pertanyaan kamu dengan detail karena aku harus ngobrol ke kamu aku harus lihat lagi nanti produk kamu kayak gimana, yang sudah kamu lakukan kayak gimana, harganya berapa gitu. Karena jawabannya tidak semudah itu. Tapi kalau misalnya mau jawaban saya yang generik, yang umum, jawaban saya adalah jangan pinjam uang ke bank. Kalau bisa hindari pinjam uang ke bank. Hindari pinjam uang ke bank. Kalau kamu mengambil pinjam uang ke bank, pastikan kamu udah dapat produk market fit-nya. Kadang-kadang pinjam ke uang bank itu lebih bagus dibandingkan pinjam ke orang. Kenapa? Karena kalau pinjam ke bank kita ditagih. Terpaksa kita kerja bener. Terpaksa kita return duitnya. Tapi kalau pinjam ke orang tua nggak ditagih kan? Ya akhirnya kerjanya nggak bener, selebor gitu, dan akhirnya nggak pernah balikin duitnya gitu. So saya pernah dapat saran dari kawan saya bilang, Mas Indra udahlah mendingan ke bank aja, cari bank syariah yang bener. Karena dengan begitu Mas Indra pasti disiplin nanti ngitung keuangannya. Karena kalau enggak Mas Indra akan sengsara nanti gitu. Nah, bener juga ya gitu. I see. Baik. Terima Itu kasih. sih jawaban umumnya ya. Nanti detailnya boleh kita ngobrol ini kali ini soalnya udah nggak terlalu teknis ya, nggak terlalu relevan dengan bahasan kita malam hari ini. Ya. Thank you. Monggo ada lagi Oke. teman-teman? Ya mungkin satu terakhir teman-teman semuanya sebelum kita close untuk malam hari ini. Oke, kita hitung mundur 1, 2, 3. Langsung ditutup ya. Oke. Sip. Sepertinya sudah menyerap banyak hal ya di malam hari ini. Mungkin closing speech kali Mas Indra, silakan Mas. Iya teman-teman semuanya, mudah-mudahan malam hari ini kita berangkat dari tersadarkan dulu deh ya. Bahwa bisa jadi yang ngebuat kita itu nggak benar-benar melesat cepat itu karena antara yang kita pengenin dengan yang kita lakukan tuh nggak nyambung. Pengen profesional tapi ternyata kita masih mainnya di sosial, atau sosial tapi ternyata kita masih rekreasional. Entrepreneurial kita profesional, dan mau refleksi jujur melihat posisi kita ada di mana dan kita mau kemana, dan mengubah cara kita dari berpikir dan bergerak, itu yang akan menentukan apakah beneran kita akan mencapai outcome kita. So ini satu hal yang akan selalu saya ingetin ke teman-teman semuanya ya, sampai kapanpun juga. Karena sebenarnya rumus-rumus untuk kita bisa berhasil di profesi apapun itu juga sebenarnya sederhana, aku meyakini gitu. Cuman kita aja yang nggak mau ngikutin, atau kita nggak konsisten ngikutinnya. Ya, dedikasi tadi tolong diingat, dedikasi itu yang ngebedain antara rekreasional dengan yang lainnya. Social butuh dedikasi, profesional butuh dedikasi, entrepreneur butuh dedikasi. Ya, bukan hanya sekedar ngikutin hati, bukan sekedar asal menggelinding aja. Jadi bagi teman-teman yang sekarang masih di rekreasional tadi, ya, yuk kita coba deh. Paling nggak kalau itu bukan kebutuhan utama karena kita udah ada sumber penghasilan lain, ke sosial. Percaya deh itu akan lebih meaningful nanti teman-teman. Ya, thank you so much untuk malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ingetin sekali lagi, yang mau jadi counsel, please do so. Itu sebuah kehormatan bagi teman-teman ya, untuk bisa melayani kita semuanya, dan kita akan sangat respect dengan para counsel. Dan bagi teman-teman, please nanti begitu ada voting semuanya ikutan ya. Kita pilih siapa counsel kita. Dan insya Allah nanti kita akan umumkan tentang program yang tadi udah saya ceritakan. Saya nggak bisa ngomong detailnya karena nunggu counsel yang baru. Baru kita akan susun bareng-bareng. Nanti kita akan umumkan ke teman-teman semuanya. Dan sekaligus malam hari ini yuk kita kasih apresiasi, tepuk tangan, kita kirim cinta kita kepada counsel yang sudah berjasa 1,5 tahun, udah lewat 6 bulan, 2,5 tahun ya? Iya 2,5 tahun ya. 2,5 tahun ya, jadi udah ekstra 6 bulan melayanin kita semuanya. Thank you so much, insya Allah jadi pahala jariah tuh teman-teman semuanya. Atur nuhun, makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah, terima kasih ya buat Mas Indra yang tidak ada hentinya, tidak ada habis energinya untuk menemani kita, membimbing kita, menemani kita teman-teman semuanya ya. Dan apapun yang kita dapatkan dalam sesi ini, mudah-mudahan tidak hanya sekedar knowledge baru saja, kesadaran baru saja, tapi juga ada perilaku baru ya.
Dan menutup sesi kita di malam hari ini, jadi ingat dengan sebuah quotes dari Imam Ghazali, teman-teman semuanya. Kata beliau, untuk mendapatkan apa yang kamu cintai, maka kamu terlebih dahulu perlu bersabar untuk apa yang kamu benci. Maka mungkin ya effort, kerja keras, dedikasi, suatu yang kita benci dulu teman-teman. Tapi insya Allah suatu hari kita akan petik apa yang kita cintai. Demikian, saya Wandra undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Wandra. Kasih semuanya. Ya, kita foto dulu, bentar. Kita foto dulu. Belum foto. Ayo yang memungkinkan untuk nyalakan kamera, silakan dinyalakan kamera dulu teman-teman. Sip ya. Oke, baik. Nah, kita tunggu. Ini kayaknya masih ada on the way. Yang butuh pakai EPD boleh pakai APD dulu ya. Oke, sip. Baik, langsung saja teman-teman semuanya. Ayo kita bertangkring bareng-bareng ya. Oke, ini yang ngambil siapa ini ya? Oke, siap. Bentar, saya taruh. 1, 2, 3. Oke, bentar layar kedua. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih semuanya. Dadah semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Indra. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Indra. Barakallah ilmunya. Jazakallah. Mas Sugeng sambil tiduran. Iya, capek seharian sudah duduk. Terima kasih Mas Indra. Banyak Mas Indra. Sama Mas Sugeng sama, beda warna bantal.